Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Pagi-pagi itu semangatnya harus di-cut kembali. Saya ulangi ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk datang bertolabul ilmi di kajian rutin JOS Muda bersama Ustadz Ransi dengan bertemakan apa hari ini? Penyesalan? Apa? Ya, intinya itu ya. Karena saya nggak ada skrip ya, mohon maaf. Untuk ibu-ibu, para jamaah akhwat bisa maju ke depan ya untuk lebih rapat lagi. Untuk ikhwannya mas bisa dirapatkan ke depan ya untuk mengantisipasi nanti jamaah yang membludak gitu ya. Insyaallah. Salam serta salawat kita tetap junjungkan kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, berhubung beliau Al-Ustadz Ransi Alindragiri sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kita tunggu-tunggu ilmu dari Ustadz. Ya, dipersilakan Ustadz, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan. Selanjutnya selawat teriring salam mari kita aturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita mau bahas penyesalan mereka yang enggan datang kajian. Ini Ustadz nih judulnya gimana ya? Kayaknya nembak gitu ya, ndak nembak. Ini materi kami rasa penting banget. Tadi malam sampai tadi pagi ya, hampir 3 jam ya, bacain doang untuk materi ini. Sudah baca dari beberapa buku, mudah-mudahan nanti materinya bermanfaat, berbobot, bisa diamalkan untuk saya pribadi, mudah-mudahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa buku yang boleh dibeli kalau ada rezeki ya. Ada ini, judul Arabnya Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi, ditulis oleh Syekh Al-Bankani. Kalau judul Indonesianya Perjalanan Ulama dalam Menuntut Ilmu. Ini bagus banget kita baca agar kita tahu betapa para ulama itu mengorbankan banyak waktu, tenaga, harta bahkan untuk datang kajian. Nanti saya cerita tentang Harun ar-Rasyid Khalifah masa dinasti Abbasiyah. Nanti kita cerita dengan Imam Malik, luar biasa. Nanti tapi. Oke. Ada juga buku di sini kami baca, kami yang dapatkan kisahnya di sini. Judulnya aslinya Afatul Ilmi, ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad Ruslan. Judul terjemahannya Bencana Ilmu. Nah, ini nanti ada pembahasan kita di sana. Terus yang paling banyak kami dapatkan dari tafsir surat Al-Muluk ayat 8, 9, 10. Nah, kami baca dari beberapa tafsir. Di antaranya yang kami sampaikan nanti dari tafsir Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kami juga ambilkan dari tafsir Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibni Katsir, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kami juga ngambil dari kitab tafsir Ar-Ruhul Ma'ani, ditulis oleh Syekh Al-Alusi. Kami juga ngambil dari kitab tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kami juga ngambil dari kitab tafsir At-Tabari, dari tafsir Al-Qasimi. Kami juga ngambil dari kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsiri bil Ma'thur, ditulis oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Kami juga ngambil dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki.
Ada yang hafal 3 nama tafsir dan penulisnya? Ya, covernya aja mungkin baru lihat begitu ya. Nah ini salah satu yang kami bawakan. Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pembahasan kita ini jilid 2 halaman 1656. Masya Allah Ustaz, satu jilid bisa 1000-an halaman, luar biasa. Ini bukunya itu tulisannya kecil-kecil ya. Arab itu kecil-kecil tulisannya. Beda sama kita kan, kecil-kecil. Saya fotokan karena ada beberapa jamaah, Ustadz kajian terus ilmunya dari mana? Saya foto lah kitab-kitabnya. Jadi alhamdulillah Allah ngasih waktu untuk baca gitu ya. Jadi ada waktu untuk baca, alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Sebelum kita fokusnya ke materi ya, ini ada beberapa yang tidak bisa datang, itu pada nanya, Ustadz live streaming nggak? Oh iya live streaming, nanti bisa di Vertizon, bisa di Halakojos, benar ya Mas? Ya, bisa di IKJ, Info Kajian Jogja ya, IKJ, Info Kajian Jogja, IKJ, live streaming juga, dan LL, dan lain-lain. Oke, saya sudah buat caption untuk beberapa poster, posternya aja 2 bayangkan ya, ini alhamdulillah tak pakai baliho di depan kan, gitu loh. Kajian hari ini itu luar biasa, ya. Kalau zaman dulu kajian itu sedikit, betul? Hari ini kajian banyak. Kalau zaman dulu katanya orang malas kajian, ustadznya kaku, sekarang enggak kaku. Katanya dulu ustadznya terpaku dengan buku, sekarang enggak. Ustadznya juga ngelihat ke jamaah. Dulu katanya malas kajian, infonya sulit didapat, sekarang infonya di mana-mana. Ya, infonya di mana-mana, luar biasa. Di WhatsApp dibuatkan ya, dikirim juga ya. Di Instagram, di Facebook kadang dibuatkan sama orang begitu kan, sampai 2 kadang posternya. Bahkan teras dakwah tuh kalau kajian selalu 2 posternya, luar biasa kan. Masya Allah, ini luar biasa, kita harus apresiasi. Hari ini banyak orang membuat pengumuman kajian, bahkan setelah kajian ada yang meringkaskan kajian, betul kan? Nah, ada resum itu ya, dibuatkan ringkasan kajian. Hari ini luar biasa. Bosen sama ustadz di kota itu didatangkan dari luar kota, luar biasa. Bosen ustadz biasa, artis jadi ustadz, paham? Itu loh, kita ini Masya Allah. Agar sebenarnya kita ini tertarik, terpancing, pengen belajar di kajian, begitu loh. Saya juga nulis itu, artis kajian, orang kaya kajian, orang yang gelarnya tinggi kajian, ya, profesor kajian, orang terkenal kajian, selebgram kajian. Nah, kita artis tidak, orang kaya tidak, selebgram tidak, terus kita ngapain gitu? Kita enggak kajian juga gitu kan. Jadi hari ini luar biasa. Nah, ketika wadah, wasilah untuk kajian tadi tersebar di mana-mana, kok kita tidak datang kajian, padahal sebenarnya kita bisa, nanti akan datang penyesalan. Nanti sebenarnya fokus kita di surah Al-Mulk ayat 8, 9, dan 10, tapi sebelum itu kita sampaikan dulu kisah Imam Malik. Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 94 Hijriah atau 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Kami ulangi, Imam Malik ya, lahir tahun 93 atau 94 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Nah, kita kalau disebut Imam Syafi'i bakal kenal, betul ya? Ya. Imam Syafi'i punya murid hebat namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya murid namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh, luar biasa. Jadi ulama itu ya, muridnya hebat, gurunya hebat. Gurunya Imam Malik siapa Ustadz? Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' ini juga gurunya Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Ketemu kan? Jadi 4 mazhab itu semuanya ketemu. Oke. Imam Malik hidup pada masa dinasti Abbasiyah kebanyakan. Ya, beliau jadi ulama besarnya itu pada masa dinasti Abbasiyah. Oke. Pada masa dinasti Abbasiyah, ketika itu yang menjadi khalifah, presiden, khalifah lebih besar daripada presiden, betul ya? Ya, namanya Harun Ar-Rasyid, terkenal ini. Harun Ar-Rasyid, terkenal, ini terkenal luar biasa. Ya, Harun Ar-Rasyid kemudian membuat sebuah keputusan untuk mendatangkan ulama ke kekhalifahannya, ke ibu kota negara, ya, ke tempatnya.
Maka Harun ar-Rasyid mengirim utusan kepada Imam Malik untuk suruh datang ke Harun ar-Rasyid. Datang utusan tadi, kata utusan, wahai Imam Malik, ini Harun ar-Rasyid khalifah mengundang Anda. Wah, itu ya. Kalau kita mungkin diundang datang langsung ya. Ini ulama luar biasa. Saya tidak datang. Tidak mau datang. Kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi yang tinggal di dekat khalifah, namanya Abu Yusuf Al-Qadhi yang tinggal di dekat khalifah. Ini muridnya Imam Abu Hanifah, berkata kepada Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid, khalifah, Amirul Mukminin, kamu kalau mau Imam Malik datang, utus orang yang bisa maksa Imam Malik. Hah? Diutus orang yang memaksa Imam Malik. Akhirnya Imam Malik datang. Oke, datang Imam Malik. Ditanya sama Harun ar-Rasyid, Imam Malik, bahasa kita lah ya, wahai Imam Malik, dulu aku kirim utusan kepadamu, kenapa kamu nggak mau datang? Ya. Ini Harun ar-Rasyid tanya, kemarin aku kirim utusan ke kamu kenapa nggak mau datang? Kata Harun ar-Rasyid. Ya, Imam Malik menjawab, ya, sungguh, ya, kata Imam Malik, ini kan sebentar, ini mungkin agak bingung nanti kenapa dipanggil. Ini dipanggil pengen belajar agama, paham ya? Harun ar-Rasyid pengen belajar agama. Imam Malik menjawab, wahai Amirul Mukminin, tahukah Anda bahwa sesungguhnya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu membawa wahyu sampai ke tempat kita perjalanan beribu-ribu lamanya, beribu-ribu hari, beribu-ribu waktu. Kalau dalam bahasa beliau, Syekh Abu Abdillah Muhammad Ruslan begitu. Ya. Lama, jaraknya itu lama, beribu-ribu mil mungkin bahasa kita. Nah, ketika Al-Quran wahyu didatangkan itu jaraknya jauh. Maka wajarlah aku menghormati ilmu dan wahyu yang turun ini, kata Imam Malik. Artinya Imam Malik tak mau mendatangi pemimpin, ya, karena untuk mengajarkan ilmu, kan begitu tuh. Terus Harun ar-Rasyid bilang begini, oke lah kalau begitu. Kemudian Imam Malik bilang, wahai Amirul Mukminin, Allah telah memuliakanmu menjadi pemimpinnya manusia. Jangan menjadi orang yang pertama merendahkan ilmu. Ini penting, tolong ini dicatat, bagian ini penting banget. Ya, tolong jangan jadi orang pertama yang merendahkan ilmu. Kan Harun ar-Rasyid minta didatangi tuh, diajarkan ilmu kan. Nah, kata Imam Malik, tolong jangan jadi orang pertama yang merendahkan ilmu, karena nanti Allah akan merendahkan derajatmu. Oh, luar biasa. Ya, ini penting ini. Kata Imam Malik, tolong jangan jadi orang pertama yang merendahkan ilmu, karena nanti Allah akan rendahkan derajatmu. Allah akan hinakan kamu, kata Imam Malik. Berani Imam Malik ya. Kata Harun ar-Rasyid, yaudahlah kalau begitu, ajarkan kami ke sini. Imam Malik menjawab, mudah-mudahan Allah memuliakanmu wahai Amirul Mukminin. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya tolong sebisa mungkin datang ke kajian. Yang live streaming, yang nonton YouTube itu hanya yang tak bisa datang, paham ya? Memang ada halangan yang sangat besar, akhirnya tidak bisa datang, wajar. Nah, untuk kita yang bisa hadir sebisa mungkin datang ke kajian. Kenapa? Ilmu itu didatangi bukan mendatangi, kata Imam Malik. Mendengar itu, Harun ar-Rasyid sebagai khalifah, orang hebat, orang besar berkata, kata Harun ar-Rasyid, ya sudah, kalau begitu aku akan datang ke rumahmu untuk belajar ilmu, tapi syaratnya, tolong, ini bapak ibu yang merasa kaya, yang merasa tinggi pangkat derajatnya, merasa ibu-ibu sosialita, ini tolong disampaikan ke mereka. Ya. Kata Harun ar-Rasyid, aku akan datang ke rumahmu, syaratnya orang-orang awam, orang kampungan jangan datang kajian, cukup kami aja. Paham ya? Kami orang-orang kaya, orang-orang kelas 1 aja yang kajian, kata Harun ar-Rasyid. Tolong orang-orang biasa, anak-anak kuliah itu enggak usah datang. Nah, ya, tolong ya. Kok ke situ ya? Ini kan Harun ar-Rasyid kan khalifah, paham ya? Nah, kalau bahasanya di dekat kita sekarang ya, tolong yang datang kajian para artis saja, sosialitas saja. Orang biasa jangan datang kajian, kata Harun ar-Rasyid. Apa kata Imam Malik? Kalau orang awam dilarang datang ke kajian menuntut ilmu agama, maka kemuliaan ilmu akan hilang. Luar biasa ya. Ini kalau ada ustadz sekarang begini, tambah semangat orang awam belajar kan. Duduk di sini Luna Maya, di sini duduk Agnes Monica kan ya. Di situ ada Irfan Seventeen gitu ya.
Di sana ada Tengku Wisnu gitu ya. Semangat orang awam kajian. Gitu kan ya. Semangat orang awam kajian. Apalagi di sebelahnya ada artis kan. Mau selfie nanti sebentar dulu gitu kan ya. Ini ya, kata Imam Malik, kalau orang awam, orang biasa dihalang, orang miskin dihalang dari kajian, artinya yang kajian hanya orang khusus-khusus saja, kata Imam Malik kemuliaan ilmu akan hilang. Bagus ini bagian ini bagus ini. Jadi jangan membuat kita memfokuskan cuma belajar di tempat tertentu saja, paham maksudnya ya? Hanya ngaji di tempat elit saja, hanya, paham? Kata-kata hanya paham ya? Jangan salah paham loh. Jadi dia mau ngaji kalau di tempat elit saja itu keliru. Artinya gini, boleh buat kajian di tempat elit sama orang elit, tapi ngaji sama orang awam juga ada. Oh, saya kalau ada orang awam di dalamnya saya tak mau. Flu saya nanti. Kenapa flu? Bau aroma parfumnya tak cocok. Bajunya diskon. Ya, saya kan bajunya made in London. Pabrik di Tegal. Kita lanjut. Ya, jadi kata Imam Malik begitu. Oke, kata Harun Ar-Rasyid. Kalau begitu aku akan datang ke rumahmu, akan belajar bersama masyarakat biasa, orang miskin, orang awam, orang kampung, aku datang sana belajar bareng. Kata Harun Ar-Rasyid. Ingat, posisinya ketika itu seorang khalifah, presiden, pemimpin luar biasa, 2/3 bumi dikuasai. Oke ya? Piye, Pak Edi? Oh, agak maju sedikit, di belakang masih ada yang mau datang. Tolong mbak-mbaknya, ibu-ibu di tempat aja enggak apa-apa. Karena kalau ibu-ibu bergeser kan nanti mungkin ada yang bergeser pula begitu kan. Yang mudah-mudah saja. Yang mudah-mudah harap maklum lah. Sayang nih saya enggak bawa jackpot ini. Kalau bawa jackpot yang bergeser kasih jackpot semua gitu kan. Kalau kurang nyaman mohon maaf sekali lagi. Dibuat senyamannya ya, jangan dempet-dempet ntar ndak enak. Di sini boleh. Yang muda-muda di sini nih, ndak apa-apa, benar. Nih yang enak nih di sini nih. Ndak apa-apa, duduk di sini ndak apa-apa. Saya ndak pakai papan tulis hari ini, tenang aja. Hari ini saya ndak pakai papan tulis kok. Di sini aja, ini Mbak, ndak apa-apa, benar. Nanti biar di sana diisi. Ndak apa-apa diisi di sini. Oke, kita lanjut sambil geser-geser enggak apa-apa ya. Nah, jadi Harun Ar-Rasyid akhirnya datang ke rumah Imam Malik ngaji sama orang kampung, sama orang awam, sama orang miskin, sama orang biasa. Padahal Harun Ar-Rasyid ini seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden luar biasa. Oke? Cukup di sini, datanglah Harun Ar-Rasyid duduk di kajian. Hah? Pas duduk di kajian, Harun Ar-Rasyid ini duduknya agak tinggi. Oke? Paham ya? Karena dia raja kan? Khalifah kan? Duduknya agak tinggi. Orang lain biasa di bawah. Imam Malik berkata apa? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah kaum yang betul-betul takut kepada Allah dan merasa diri kami rendah. Harun Ar-Rasyid paham, peka gitu loh. Itu dia langsung turun duduk sama orang biasa, paham ya? Masya Allah gitu ya. Makanya tadi kita sampaikan kalau ada di sini Sri Sultan Hamengkubuwono X, istrinya di sini gitu kan ya. Di sini Sri Sultan ya, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dua-duanya disebut lah biar nanti dibilang gak pilih kasih kan ya. Saya sebut dua-duanya lah, ntar dibilang saya pihak seseorang bahaya kan. Oke, kita lanjut. Maka kata para ulama ketika menyampaikan kisah ini, apa kata para ulama? Ya, kita lihat Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, pemimpin besar. Anda harus tahu, zaman dulu jadi khalifah itu mesti ulama dia, paham? Dia belajar ilmu. Dan dalam banyak riwayat, Harun Ar-Rasyid hafal Al-Quran. Ulama ngerti agama, tapi untuk datang belajar agama lagi, dia rela jadi orang biasa. Luar biasa kan? Dia rela mendatangi guru, padahal dia khalifah. Tak didatangi sama ulama, dia mendatangi ulama, luar biasa kan? Makanya nanti Imam Malik di sela-sela itu membacakan surat apa? Surat An-Nisa ayat 95. Penting ini bagi yang tak datang kajian, cuma fokus di rumah saja. Oke? Dengerin live streaming saja misalkan. Penting ini. Sekali-kali datanglah ke kajian. Apa kata Allah? Imam Malik ketika disuruh datang tadi nolak, kenapa? Ini alasan beliau. Surat An-Nisa ayat 95. Apa kata Allah?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. La yastawi, tidaklah sama. Al-qa'iduna, orang yang duduk di diam tempatnya saja, tak beranjak pergi ke tempat kajian. Minal mu'minin, di antara orang beriman. Ingat, minal mu'minin. Artinya ada orang tuh beriman, penampilannya beriman, kata-katanya beriman, statusnya iman, bahkan sholat malamnya live streaming mungkin, paham ya? Ya. Saking berimannya kan mantap begitu kan. Live streaming gitu loh. Mau sedekah live streaming dulu gitu kan. Nanti tolong teman-teman saksikan saya mau sedekah 10.000 ya. Live streaming. Lihat kota infaknya lewat ntar live streaming. Gitu ya. Ini mantap. Orang ini beriman, ngakunya beriman kata Allah, tapi ada di antara mereka al-qa'iduna. Mereka tuh cuma duduk, tinggal, tidak kemana-mana, di rumahnya aja. Minta ilmu yang datang kepadanya. Tak mau dia mendatangi ilmu. Masya Allah. Ya, kita mondok, meninggalkan kampung halaman, jauh, melewati pulau, menyeberangi samudra. Ya. Kita akhirnya kekurangan dana, kekurangan banyak macam hal. Kemudian kita belajar agama, di tempat belajar agama tak sama makanan dengan makanan di kampung. Ya, yang orang Sumatera mungkin tahu ya. Kita orang Sumatera makanannya itu kering, asin, pedas, betul? Nah, di pondok makanannya basah, manis, begitu kan ya, lembek. Wah, ini kan bertentangan ini. Masya Allah. Iya, dan itu pun tak semuanya sukses kan? Tak semuanya jadi orang kan? Tak semuanya bisa menyampaikan ilmu kan? Belum lagi yang datang belajar ke Mesir sana, belajar ke Sudan, ke Yaman, belajar ke Saudi, luar biasa. Nah, makanya ini penting ini, kita penting mendatangi ilmu, mendatangi kajian. Hari ini rasa-rasanya kita tak ada alasan mau datang kajian, betul enggak kira-kira? Alasannya apa kira-kira? Ustadznya kaku, banyak ustadz humoris sekarang. Ustadz humorisnya materi tak berbobot, banyak ustadz humoris materinya berbobot, betul kan ya? Kalau mau contoh, Ustadz Abdul Somad kan? Gitu. Jangan contoh kita-kita di sini tak cocok kan? Nah, ustadznya tuh banyak bercanda, pengen yang serius. Ustadz di Hidayat, gitu kan ya? Tolong ya perhatikan ya, wah kita kan serius beliau, serius gitu loh. Mau apa lagi kita alasannya? Pengen ustadznya lembut, ada begitu kan? Pengen ustadznya datar, ada Ustadz Umar Mita begitu kan? Alhamdulillah, namadu ustadz ada. Ustadz pengennya lembut ustadz, ada Ustadz Syatori kan? Ada Ustadz Solihuddin kan? Pengen ustadznya wangi, ada Ustadz Solihuddin kan? Gitu. Yang ganteng, ustadz yang ganteng, ada Muzammil gitu ya, Taki Malik, ada Salim Bahanan gitu kan? Ada. Insya Allah kita ini. Ini kurang apa lagi? Ustadz pengen cari ustadz yang followersnya banyak. Ustadz Anan Ataki followersnya banyak. Paham ya? Ustadz pengen ustadz itu bahasanya bahasa anak muda. Ustadz Anan Ataki bahasanya anak muda. Ustadz pengen bacaan Al-Quran ustadznya bagus. Banyak yang Al-Quran bacanya bagus kan. Rasa-rasanya kita tak ada alasan untuk tak kajian, betul? Tak ada alasan. Tak enak, tak tempat kajiannya tak ada snack. Oh ini ada snack. Paham ya? Ini udah disediain kopi belum ini? Belum ya? Ngopi pagi-pagi itu bagus kan? Nah, ntar besok kita minta ada kopi, kayak Tersedawa ada kopi. Di sini kopinya kalau bisa gratis gitu kan? Gitu. Ya ini penting ini. Jadi seakan-akan hari ini kita tak ada alasan untuk tak kajian. Tak datang ke kajian itu tak ada alasan sekarang. Info sulit mudah sekarang. Kita tak minta dikirim orang, betul? Nah, kita tak minta info dikirim sama teman, betul? Sampai saya pun diundang kajiannya saya gitu loh, paham? Nanti teman-teman datang ya, pengisi Ustaz Ranzi Alindragiri. Ini orang nyimpan nomor saya atau enggak gitu loh. Saya diundang gitu loh. Insya Allah datang. Apa ibu yang berbahagia? Masya Allah, benar. Bahkan banyak kajian sekarang menyediakan makanan, minuman. Tidak ada maksud apa-apa kecuali membuat jamaah nyaman, betul kan ya? Mungkin belum sarapan begitu, atau memang bulan tua kan sama anak kuliah begitu kan ya. Ya maklum lah begitu. Itu sebenarnya untuk apa? Buat nyaman begitu loh. Dan ingat, ini penting, tolong ini ya. Jangan menyepelekan makanan di tempat kajian. Kenapa? Imam Syafi'i kalau makan di rumah Imam Ahmad bin Hambal tuh banyak. Terus anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini protes. Apa kata anaknya Imam Ahmad bin Hambal? Pak, ini orang tua kok makannya banyak banget.
Ya, padahal guru bapaknya kan gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i? Enak, makan di rumah orang bertakwa, di tempat penuh berkah itu harus banyak karena makanannya penuh berkah. Wah, jadi boleh nambah berarti ini. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kita diajarkan untuk mendatangi ilmu, betul? Oke, kita flashback lebih ke belakang. Ini kan masanya Harun ar-Rasyid, oke? Kita flashback lebih ke belakang lagi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini dinasti Umayyah. Kalau Harun ar-Rasyid dinasti Abbasiyah. Oke, dinasti Umayyah dulu. Pada masa dinasti Umayyah, ya, ada seorang khalifah luar biasa namanya ya Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah luar biasa. Sampai Imam Az-Zahabi dinukil oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitab Tarikh Khulafa, pada masa Umar bin Abdul Aziz tak ada orang mau menerima sedekah, saking makmurnya. Ya. Ini hari ini kalau begitu luar biasa gitu ya. Ya, saya jangan bawa ke hari ini, bahaya. Nanti dibilang pemilu saya lagi. Ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, saking hebatnya orang tak mau menerima sedekah. Ya, orang merasa mampu semuanya, paham ya? Bahkan kata Imam Az-Zahabi, serigala tak mau makan domba. Luar biasa ini. Sekarang jangan kata serigala, manusia makan domba, paham ya? Ya iyalah, tak domba disembelih. Ya, sekarang itu ya jangan kata cari yang halal, yang haram aja susah. Sekarang gitu kan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz saking makmurnya luar biasa, itu apa? Orang tak mau menerima sedekah. Kata para ulama dianalisa, mengapa bisa begitu? Umar bin Abdul Aziz membiayai semua ulama. Jadi ulama dibiayai oleh pemerintah. Jadi ulama ya, ustadz misalnya kan ya, dai itu tak mikir cari uang, paham ya? Tak mikir cari kontrak rumah, paham? Tak mikir bayar uang bulanan, paham? Tak mikir beli tanah, paham? Sudah difasilitasi oleh negara. Maka Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan kepada stafnya untuk memberikan uang 200 dinar per tahun kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama Islam. Itu 200 dinar itu dulu loh ya. Jangan dihitung sekarang loh. Maksudnya nilai barangnya dulu, paham ya? Ya kalau sekarang 200 dinar, 1 dinar itu 2 jutaan lah ya. 2.500.000 lah mungkin kan ya. Berarti kalau 2.500.000 1 dinar, 200 dinar berarti banyak Ustadz. Nah, sudah gitu kan, banyak. Ya, 2.500.000 kali aja 200. Oh, banyak itu, duit itu semua. 500 juta ya. Masya Allah. Setahun 500 juta, udahlah nggak usah lagi cari nafkah kan. Banyak puasa Senin Kamis, puasa sunnah, puasa Daud. Nah, insya Allah bisa nabung itu kan. Nah, bisa lah beli mobil baru setahun sekali. Kenapa dulu itu hebat? Rupanya ulama difasilitasi dan Umar bin Abdul Aziz mewajibkan orang belajar ke ulama, datang ke musola, datang ke masjid, datang ke surau, datang ke langgar, ya? Datang ke tempat-tempat ulama, belajar kalian di sana. Kata Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Kalau tarik lagi ke belakang, pada masa Rasulullah SAW, ya, orang belajar di mana? Di masjid di Madinah belajar di mana? Di Darus Sofa. Darus Sofa itu apa? Emperan Masjid Nabawi. Disitulah para sahabat datang. Nah, baca itu nanti di sini. Ya, baca itu di sini. Anda nanti pas baca itu mungkin Anda bisa menangis. Kenapa? Oh, Masya Allah. Dulu orang untuk belajar itu ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin kampung, halaman. Sampai-sampai Nabi berkata, mata mereka tuh sudah sayu saking rindunya kepada keluarga. Bayangkan ya. Mata mereka itu sudah berair-air ya. Maksudnya mau menangis, bukan karena kelilipan, paham ya? Tuh. Iya, sudah berair, mau menangis karena sedih. Kenapa rupanya? Masya Allah, pada masa itu orang datang dari mana-mana belajar ke Madinah. Siapa gurunya? Nabi Muhammad SAW. Anda harus tahu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah riwayat 40 bulan menetap di Masjid Nabawi untuk belajar ilmu agama. 40 bulan. Lama loh itu, paham ya? Mendatangi kajian, tinggal di tempat kajian, paham ya? Oh berarti ini boleh nih yang ikhwan tinggal di sini aja terus kan? Ya mumpung kos gratis gitu kan ya. Oh, tinggal di sini bisa belajar di sini kan. Nah, mudah-mudahan suatu waktu nanti di sini asrama akhwat, di sana asrama ikhwan kan ya. Jadi yang datang kajian, yang kuliah di sini tinggalnya gratis. Nah, irit kan ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Ya, begitu orang mendatangi kajian dari zaman Nabi, oke? Ya, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman ulama, mereka mendatangi ilmu dari jauh-jauh. Ya, sampai ada yang mendatangi ilmu untuk 1 hadis saja, mereka perjalanan 1 bulan untuk 1 hadis. 1 bulan. Ya. Untuk 1 hadis mereka perjalanan 1 bulan, pakai uang sendiri, pakai biaya sendiri, ya. Semuanya dari sendiri.
Tak ada dari orang, luar biasa. Tak ada kereta api pakai AC, tak ada pesawat, paham ya, pakai onta. Bayangin, nah, coba nanti kalau mau coba 1 bulan jalan pakai onta, paham ya? Di gumuk situ, bolak-balik aja sebulan di situ. Nggak usah kan ya, musinu aja bolak-balik itu panas-panas jalan terus biar ngerasain kan? Ya, gumuk namanya itu ya. Yang di Parangtritis itu loh ya. Iya benar ya? Gumuk pasir itu. Ya jalan aja di sana sebulan pakai onta pulang pergi ya terus. Ntar ngerasa itu. Oh ini rasanya ulama dulu nuntut ilmu ya. Susah rupanya. Luar biasa. Jadi kita mendatangi kajian untuk belajar ilmu itu rupanya memang dari dulu kita diminta begitu. Ya. Diminta belajar agama. Ya. Kita diminta. Kenapa? Ketika kita tidak mendatangi ilmu, tidak mendatangi kajian, kita dianggap merendahkan ilmu. Ini bagian ini tolong catat baik-baik. Kenapa menyesal? Karena merendahkan ilmu. Orang yang tak mau mendatangi kajian, tak mau mendatangi ilmu, ya, menyukupkan diri belajar sendiri di rumah, belajar sendiri di rumah, tak mau belajar datang ke ustadznya, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke dai, ya, ada ulama tak mau bertanya kepada ulama. Rupanya orang seperti ini merendahkan ilmu itu sendiri. Ya, merendahkan ilmu itu sendiri. Nah, rumusnya kata Imam Malik, kalau orang merendahkan ilmu, padahal ilmu itu datang dari Allah, betul? Ya. Surah Al-Muluk kan? Ya, ilmu itu al-ilmu minallah. Ilmu itu dari Allah. Tidak ada satupun makhluk akan punya ilmu kecuali izin dari Allah, betul? Saya ingat sekali statement Ustaz Adi Hidayat dalam masalah ini. Anda kalau ketemu orang mudah memahami ilmu, dia mudah menghafal ilmu, dia mudah menyampaikan ilmu, Anda harus tahu itu berarti orang punya kelebihan. Allah pilih dia, paham? Tak mudah kan memahami ilmu, betul? Merangkap dari sekian kitab misalkan begitu kan ya. Saya masih ingat ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Jangan berburuk sangka. Ini orang berarti pilihan. Walaupun dia punya kekurangan, ulama dulu juga punya kekurangan, betul? Ya. Kalau kita melihat ustadz, melihat kiai, melihat dai cuma dari kekurangan, maka Nabi pun tidak akan kita imani. Paham? Kami ulangi. Kalau kita melihat guru, melihat ustadz, melihat kiai, melihat mubaligh, melihat dai, melihat dari kekurangannya, mungkin Nabi pun tidak akan kita imani. Kenapa? Nabi punya kurang. Ya, Nabi punya kurang. Kita kalau mendatangi ustadz hanya karena ustadz tak ada musuh, maka Nabi pun kita tidak akan imani. Kenapa? Nabi punya musuh, betul? Tidak ada di dunia ini orang baik kecuali punya musuh, betul? Baik aja punya musuh, apalagi jahat kan? Wah itu. Nah, ini penting ini. Jadi kenapa orang itu bakal menyesal? Menyesalnya bagaimana nanti kita bahas, oke? Ya. Kenapa mereka bisa menyesal? Itu karena mereka merendahkan ilmu. Jadi tidak mendatangi kajian itu dianggap merendahkan ilmu. Orang yang merendahkan ilmu, maka Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia. Nah, kita mulai baca, buka surat Al-Muluk, ya, surat Al-Muluk ayat 8, 9, 10. Tapi mohon maaf, Al-Muluk yang kita mau bahas langsung ke agak tengah, ayat 8-nya ke tengah mau akhir. Kullama, dari kullama. Ya, kita bahas dari kullama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sudah dibuka, kita baca. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan, ya. Kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha. Ketika manusia yang masuk neraka dilemparkan masuk ke dalam neraka, bertanyalah malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya,
Malaikat-malaikat penjaga neraka tadi tanya kepada orang yang dilemparkan masuk neraka. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Kalian dulu yang masuk neraka ini, apa tak datang ustadz kepada kalian? Apa tak datang rasul kepada kalian? Apa tak datang nabi kepada kalian? Apa tak datang penceramah kepada kalian? Apa tak datang seorang dai, seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang kiai kepada kalian? Apa tak datang orang memberi peringatan tentang agama kepada kalian, ngajarin agama? Kalau di dalam tafsir At-Tabari, apa tak datang kepada kalian pemberi nasihat? Ya. Luar biasa. Bahkan nanti di sini di dalam kitab Aisarut Tafasir yang kami sampaikan ini, ya. Di sini maksudnya apa kata beliau? Ya, saya bacakan ini. Ini halaman 1656 lembar sebelah kanan baris paling bawah. Nah, hafal Ustaz, saya bawa bukunya. Wajarlah hafal, ya. Anna takdzibar rusul, ya. Orang yang mendustakan rasul, rasul itu kan membawa petunjuk agama, betul kan ya? Maka sungguh dia ini sudah melakukan sebuah kekufuran, keingkaran. Oke? Belum selesai, lanjut oleh beliau. Wa takdzibul ulama, oke? Wa takdzibul ulama, oke? Wa takdzibul ulama katakdzibir rusul. Itu sama dengan mendustai para rasul. Oke? Mendustai ulama itu sama dengan mendustai rasul. Jadi kalau ada orang gitu kan ya, dia tak mau datang kajian, ini kan ditanya tuh sama malaikat tadi tuh, mau masuk neraka ditanya, kamu dulu di dunia dapat ceramah enggak, dengar khutbah enggak, dengar kajian enggak, kamu dikasih nasihat tak, kamu dikasih ilmu agama tak, gitu kan ya. Kan di ayat ke-9 dijawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka semua menyatakan benar sudah datang kepada kami pemberi petunjuk, pemberi peringatan, pemberi nasihat. Sudah datang kepada kami. Fakadzabna, kami dustakan. Tolong ini penting banget. Ya. Kata para ulama, mendustakan ini, satu, dia tak datang. Diundang kajian dia tak datang. Tahu ada kajian dia tak datang. Oke, satu. Yang kedua, dia tak datang pakai alasan. Yang satu tadi tak datang dengan PD, paham ya? Kenapa tak datang? Tak butuh. Paham ya? Yang kedua datang pakai alasan. Kenapa tak datang? Ada tamu. Apa tamunya? Lalat. Setiap hari banyak lalat di rumah. Yang ketiga, dia datang tapi pulang tak bawa apa-apa. Paham? Bawa snack. Enggak, yang maksudnya itu yang disampaikan dalam kajian itu gitu loh. Dia tak bawa ilmu pulang, paham maksudnya? Tak datang dengan memang menolak, tak datang dengan alasan, dia datang tapi tak bawa apa-apa pulangnya. Malah bawa gosip dia pulangnya. Ustadz yang ngeces tadi, cerita, paham ya? Rupanya itu ustadz yang ngeces, ustadz kok ngeces ya? Itu yang dibawa pulang, coba. Bayangkan ya, jamaah yang berbahagia. Saya duduk di belakang, di masjid dulu tempat saya tinggal. Dua orang bapak-bapak ngobrol dia. Itu kan ustadz yang kemarin sama kemarinnya lucu-lucu tuh dua-duanya. Menurut kamu lucuan mana? Begitu, Masya Allah. Yang ditanya tuh lucuan mana coba? Harusnya kan, paham gak yang kemarin disampaikan ustadz itu ilmunya? Kan begitu kan? Masih ada gak sisanya? Lah orang datang ke kajian tak bawa apa-apa pulang. Paham maksudnya? Mungkin dia tidur, mungkin dia ngobrol. Tad kalau bawa anak gimana? Tak apa-apa, foto catatan temannya. Bawa apa-apa namanya pulang tuh kan? Tolong Bu, tadi saya bawa anak saya tadi mohon maaf ya agak aktif, bahasanya positif lah kan ya. Agak aktif, jadi saya tadi tak sempat mencatat. Jadi ini saya mau foto catatannya ya. Ada berapa halaman? 200 halaman. 200 halaman. Gitu ya. Ya. Monggo. Ini ibu-ibu enggak kepanasan kan ya? Panas oh ya. Jujur gitu ya. Ini berarti Pak Edi ya saya kurang. Mudah-mudahan besok AC-nya 5 gitu ya. Kedinginan lagi. Kajian itu memang dilematis ya. Di sini kita panas, gerah. Ada kajian di sana itu ya. Ruangannya kecil banget, AC-nya 2. Yang kajian cuma 10 orang. Bayangin kedinginan. Dunia itu kebalik-balik ya. Ada orang kaya raya, rumahnya gede, kamarnya banyak, penghuninya cuma 2 orang. Ada orang anaknya 10, ya.
Kamarnya cuma 2. Kebalik-balik dunia ini. Ayo kita lanjut. Ya. Jadi fakadzabna, ya, mereka yang sudah masuk neraka itu ya bilang, kami dulu udah datang kepada kami dai, ustadz, penceramah, kiai, mubaligh gitu kan ya. Datang kepada kami. Ceramah itu ada. Fakadzabna, tapi kami tak datang, atau kami banyak alasan, atau kami datang cuma untuk absen mukanya gitu kan ya. Ya. Tat, boleh nggak sih Tat kami datang kajian jualan? Boleh, tapi jangan sampai jualan kita mengganggu kajian, paham? Banyak kan yang tanya, Ustadz, boleh nggak Ustadz kami datang kajian bawa jualan? Boleh banget, taruh luar sana. Paham? Jangan di tengah-tengah sini, paham ya? Ini lagi kajian dia hitung-hitung. Mau bu? Mau bu? Paham Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu tanya, Tat, boleh tak kami jualan? Boleh, taruh di luar sana. Ya, Mbak kami nitip ya, saya jualan ini, saya jualan. Oh enggak apa-apa, saya yakin insya Allah boleh. Kerjasama mungkin sama Pak Edi gitu. Nanti rumah mana minta? Enggak lah, masa cuma itu juga diminta pajak, ayo gimana kan? Insya Allah enggak lah, ntar kalau minta pajak, kita buat peraturan enggak minta pajak, paham ya? Ya, paham ya tuh. Jadi dagangannya di luar, fokus kajian. Itu yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Dia berdagang kemana-mana, ilmunya dapatnya banyak. Makanya guru Imam Abu Hanifah itu 4.000 orang. Bayangkan sebanyak itu didatangi. Ya, Imam Malik gurunya 1.400 orang. Bayangin mendatangin orang seperti itu. Ya, Imam An-Nawawi satu hari 12 kali bermajelis ilmu. Bayangkan. Masya Allah. Lah kita ini mana levelnya ya? Ini luar biasa, benar. Saya ketika baca-baca begini, ya Allah, saya ini, aduh, ya penting ini. Nah, terus dilanjutkan oleh mereka, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah ndak ada nurunin wahyu, ndak ada nurunin perintah begitu, ndak ada nurunin aturan, ndak ada itu. Ya, ini penting. Bagian akhir kalimat ayat 9 ini penting banget. Tolong, Bapak Ibu tolong catat ini baik-baik ya. In antum illa fi dhalalil kabir. Ada orang sudah ndak kajian nyesat-nyesatin ustadz, ada. Paham? Yang penting ini. Dia sudah tak datang kajian, nyala-nyalahin ustadz, paham? Kenapa ndak kajian? Ustadznya ndak keren. Paham? Kenapa ndak datang kajian? Ustadznya ilmunya tak dalam. Paham? Ini. Penting ini. Sudah tak datang kajian, dia ngomong, in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Saya baca itu di dalam kitab Ar-Ruhul Ma'ani, kata para ulama, antum di sini siapa? Para penyampai agama. Orang yang mendustakan tadi, yang masuk neraka tadi berkata ketika di dunia tak mau datang kajian mereka, tak mau belajar agama mereka berkata apa? Ustadz itu ndak enak, saya mau datangnya Ustadz Abdul Somad aja. Betul? Nah, ini bahaya loh, ini bahaya ini. Jadi kalau ustadz-ustadz besar dia datang, duduk paling depan, nah sini dia duduk. Paham ya? Tapi kalau kajian ustadz biasa, datang, aduh saya sakit kepala ya. Aduh boyo, gitu kan ya. Paham ya? Ingat, ini penting ini. Tolong ini bagian paling penting. In antum illa fi dhalalin kabir. Itu kapasitasnya belum kapasitas ustadz itu. Paham? Sudah nggak datang kajian, karena terlalu enak datang kajian ustadz besar terus. Lah ustadz biasa dia tak datang pakai alasan, paham? Ustadz itu ilmunya tak banyak, saya kenal ustadz itu kok, ustadz itu ngomong ya Masya Allah. Nyala-nyalahin pula lagi di belakang kan? Itu ya, nyala-nyalahin gini begitu. Ini penting, paham ya? Lah orang-orang seperti ini kata Allah ayat ke-10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا, dan mereka yang dilemparkan masuk ke dalam neraka menyesal karena tak datang kajian di dunia. Ini kata mereka apa? Lau kunna nasma'. Saya catat ini tafsir para ulama langsung. Tak catat ini. Ya. Para ulama menafsirkan apa? Lau kunna fid dunya nasma' an-nasihah. Kalaulah saja dulu di dunia kami dengarkan nasihat. Nasma' ad-da'wah. Kami dengarkan dakwah. Nasma'
Al-huda, kami dengarkan petunjuk disampaikan oleh para pemberi petunjuk, para pemberi nasihat. Para dai, para ustadz, para kiai, para mubaligh. Kalau saja kami dengarkan, au naqil, kemudian setelah itu kami renungkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kami tak mungkin jadi penduduk neraka sa'ir. Luar biasa ya. Jadi Masya Allah. Menyesalnya kapan? Nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu, saya selalu sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak Ibu, jangan pernah jenuh ngajak temannya masuk surga. Jangan pernah jenuh ngajak temannya kajian. Kenapa? Ya, jangan pernah jenuh ngajak temannya kajian. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Imam Bukhari, ya. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uquba ma tami'a fi jannatihi ahadun." Kalau seorang mukmin itu tahu azab yang Allah sediakan bagi pelaku dosa, maka tidak akan ada yang mau masuk surga sendirian, tak akan ada. Pengen masuk surganya bareng-bareng, ngajak keluarganya, ngajak temannya, ngajak sahabatnya, ngajak tetangganya, ngajak kenalannya, ngajak grup di media sosialnya, diajak semua. Kenapa? Ya, ngerti, oh ini bahaya. Yang sempat ayo kajian. Jangan kalau bisa kalau bisa disempatkan belajar. Paham ya? Tuh. Dan kami sarankan tolong ya. Jangan kita hanya datang ke kajian-kajian tertentu dalam artian mencari hanya ustadznya enak, dalam artian oh ustadznya terkenal atau jangan. Di dekat masjid tempat kita tinggal ada ustadz ilmunya bagus, penyampaiannya bagus. Mungkin mohon maaf ya, mungkin agak ngantuin lah begitu ya, bikin ngantuk misalnya gitu. Enggak apa-apa, datanglah sambil ngantuk-ngantuk kan. Kok ngantuk? Tak apa-apa lah, yang penting saya datang lah, gitu ya. Nah ini penting, datanglah kita. Ya, kita lagi sholat di masjid, di mimbar masjid habis subuh atau habis maghrib, dibacakan hadis, tolong jangan pulang dulu, paham? Dengarkan. Itu ini sampaikan hadisnya do'if, dengarkan aja dulu. Perkara itu nanti tanyakan. Ustadz kemarin di masjid saya dibacakan hadis Ustadz, katanya poligami itu wajib Ustadz. Nah, biasanya ibu-ibu langsung tanya itu. Bapak-bapak langsung mengiyakan. Itu ya. Enggak akan mungkin bapak-bapak tanya, ini dalil ini. Dalil syar'i gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu tak akan percaya itu. Mesti tanya dulu kan. Nah, tanya, itu betul tak? Oh, itu bukan, itu enggak benar hadisnya. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi, kenapa orang nanti di akhirat baru nyesal? Di dunia ini aja kadang mohon maaf nih pada japri, rata-rata tuh japri. Ustadz saya nyesal Ustadz, dulu saya enggak kajian. Ada yang bilang nyesal gini, Ustadz saya sudah seminggu tak kajian. Ada yang lagi Ustadz saya udah 2 bulan tak kajian. Oh luar biasa. Luar biasa. Ya. Kami kenal bapak-bapak usianya 75 tahun datang Ustadz. Saya menyesal. Menyesal kenapa Pak? Saya sudah 75 tahun, tapi sebelumnya tak pernah belajar agama. Saya merasa bacaan Al-Quran saya benar. Saya merasa sholat saya benar. Rupanya Ustadz, salah saya nih, Tat. Bayangkan ya. Makanya datanglah ke kajian. Tat, panas, Tat. Nah, minta panitia beli AC. Tat, snacknya kurang enak. Nanti kita ganti snack yang enak. Paham ya? Tenang. Penting ini. Dulu Nurul Asri itu kajian sore tak ada snack. Sekarang ada snack. Betul kan? Ada snack sekarang. Tuh, ada snack sekarang. Minimal ada air mineral gelas lah. Tak usah disebut mereknya kan. Tuh, ini luar biasa. Panitia itu pengen apa? Pengen kita berbondong-bondong datang kajian, belajar agama. Begitu loh. Karena apa? Ngerti. Nanti kita bakal nyesal. Di dunia saja orang udah nyesal, betul? Ini mbak-mbak yang muda, tolong tanya yang agak-agak senior dikit. Paham senior ya? Maksudnya yang sudah tidak muda, paham ya? Bukan tidak muda, sudah kurang muda, paham? Nah, nanti bahasanya saya menyinggung lagi, ndak enak. Gara-gara bahasa kadang tak datang kajian kan? Nah, tolong datang ke yang kurang muda, yang sudah senior, oke? Yang banyak makan asam garam gitu kan ya? Makanya kolesterol kan? Hah? Tanya, Bu, yang sudah ini loh ya, yang sudah kajian, coba tanya, Pak, apa ya Pak rasanya sudah di usia hampir maghrib begini, hampir maghrib bos. Jangan begitu, nanti dimarah, jangan. Ya. Dan ibu-ibu, mohon maaf ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, tolong kalau ada anak muda tuh cerita sama mereka.
Ya, tolong cerita sama mereka. Nah, ibu tuh nyesal banget. Kenapa nyesal, Bu? Di usia begini ya, belum bisa banyak hal, belajar agama masih dikit. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak nih yang sudah senior nih, tolong sampaikan. Itu tuh motivasi untuk anak muda. Mereka nanti dalam hati, iya ya, masa kami mau menyesal juga. Paham Bapak Ibu ya? Itu loh. Kamu belajarlah anak agama, kamu belajar ngaji lah. Dulu ibu nyesal, benar menyesal. Ke anak siapa? Anak siapa saja. Paham ya? Yang kita bisa berbicara kepadanya, sampaikan. Bapak Ibu penting, luar biasa. Dulu di tempat masjid kami tinggal dulu, luar biasa. Bapak-bapak selalu cerita, kami menyesal di usia tua kami baru belajar agama, itu kan sulit. Bapak Ibu bayangkan, di usia kan sudah tidak mudah belajar agama sulit, betul? Belajar mat tabi'i aja susah gitu loh. Masih ingat itu? Bapak-bapak itu loh. Gini loh Pak, mat tabi'i di ayun Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayun Pak ya. Lihat lagi sekali Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya kan sudah sepuh ya. Itu bapaknya Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah di ayun loh. Iya Bapak gini loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi Pak. Lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini Pak pegang tangannya Pak ya. Sampai begitu gitu loh, bayangin. Nah, Pak pegang ini, Bapak pegang ya. Udah dipegang ini, udah dipegang. Nah, Pak ikutin saya. Bismillah. Gitu kan ditekan, kalau ada ditekan enggak bisa gitu loh. Itu Bapak itu setiap selesai ngaji selalu cerita, Ustadz saya nyesal Ustadz. Bayangkan, belum meninggal, betul kan? Belum meninggal, masih di dunia, masih banyak kesempatan beramal soleh, sudah nyesal. Ya, sudah nyesal. Ustadz saya nyesal, Ustadz. Nyesal kenapa Pak? Saya dulu tak mengaji Ustadz, ini sudah sulit saya belajar. Mending yang itu. Itu kan cuma panjang pendek yang sulit. Bapak satunya lagi pengucapan huruf. Sa. Pak, lidah Bapak, taruh ke gigi atas ya. Agak nempel keluar angin Pak ya. Nah, ya. Pak, coba Bapak. Sa. Dia bilang. So. Masya Allah. Bapak tenang dulu. Tarik nafas Pak. Tarik nafas lagi. Coba lagi. Sa. So. Masya Allah. Itu udah 3 hari baru bisa, paham ya? Itu pun besoknya lupa lagi, paham ya? Benar, ingat pepatah kita lagi kecil pernah diajarin kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di hari tua bagai mengukir di atas air. Mohon maaf, kalau sudah tidak muda lagi, isi kepala ini sudah banyak, biasanya belajar tuh cepat hilang materinya. Tapi kita yang diajarin dari sejak kecil enak, betul kan? Benar. Mohon maaf, ini tak ada maksud untuk pamer, enggak ada. Dari sejak kecil kami diajarin sama nenek itu tuh kecil banget. Sambil tidur tuh diusap-usap punggung gitu ya. Ransi nanti jadi jangan sombong ya. Kalau kamu jadi orang kaya jangan sombong. Kalau kamu jadi orang besar jangan sombong. Kamu jadi orang biasa, akrab sama banyak orang. Begitu. Setiap mau tidur digituin. Sampai sekarang itu terekam, paham ya? Kalau bahasa kampungnya tak sebutkan ini mandi maula-ula gitu kan. Mandi maula-ula tuh maksudnya orang dulu di kampung saya hidupnya tuh di sungai. Lah orang tuh kan kalau mandi tuh kan mesti di hulu kan biar airnya bersih, betul? Nah, maula-ula tuh apa? Hilir maksudnya. Mandinya di hilir aja. Maksudnya itu apa? Jangan sombong. Jalan jangan mendahului orang. Begitu. Ya, cakap jangan meninggi. Nah, kalau kajian beda kan ya. Masa kajian tak boleh meninggi? Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebenarnya tak layak duduk di sini. Jadi karena itu saya duduk di bawah saja. Mikrofon saya tak layak pegang, bapak-bapak ibu-ibu yang pegang ya. Saya tak mau meninggi bapak ibu. Beda, konteksnya beda, paham ya? Benar. Nah, itu betul-betul sampai sekarang. Ya, kecil diajarkan, Ransi kalau kamu nanti puasanya full, nanti masuk surga pakai pesawat duduk paling depan kursinya. Padahal tak pernah naik pesawat nenek saya. Ini tuh. Tapi kalau kamu puasanya setengah, kalau setengah gimana, Nek? Kalau setengah ya enggak dapat kursi. Ya namanya bahasa orang tua untuk anak kecil ya. Kalau puasanya dikit, ya nanti enggak dapat, ya paling kalau dapat gantung gitu kan ya. Logikanya orang kan ya.
Kalau kita tidak puasa, ya tidak bisa. Berarti tidak masuk surga? Ya tidak. Itu sampai sekarang tuh terekam. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior, tolong berbicaralah ke anak muda, ke anak kecil, anak SMA yang dekat, anak sendiri, ponakan, itu kan ya. Sama cucunya ceritalah. Tidak kan malu Bapak Ibu menceritakan itu, tidak kan malu. Paham ya? Dulu tidak belajar itu rugi, betul rasanya, nyesal. Sekarang baru belajar, ya kan ya? Ini luar biasa ini. Ya, nanti jadilah generasi yang hebat. Nah, kenapa di dunia saja orang sudah nyesal, apalagi nanti di akhirat? Ini rumus kehidupan. Tolong dicatat baik-baik. Apa kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang tak dapat sorga dunia, tak dapat sorga akhirat. Oke? Kita ulangi. Di dunia ini ada sorga. Barang siapa tak dapat sorga dunia, tak dapat sorga akhirat. Oke? Jadi gini, rumus kehidupan tuh gini. Kalau orang tuh masuk surga, dunianya mesti bahagia. Oke ya? Kalau orang di dunia itu dia berseri-seri, mesti di dunia wajahnya berseri-seri. Ini rumus. Sebaliknya, kalau orang masuk neraka, mesti di dunianya itu sengsara. Kalau di dunia, di akhirat nanti dia cemberut, masam, ketakutan, itu di dunia karena sering cemberut. Nah, pilih saja, paham ya? Nah, Ustaz ini udah mulai ngancam-ngancam ini. Oke, kita lihat dalil. Ya, kita harus pakai dalil kan? Ya. Tat, bahagia di dunia itu indikasinya apa Tat? Kan kalau kita masuk surga, di dunia kita mesti bahagia. Apa indikasinya Ustaz? Indikasinya hati, bukan harta, bukan tahta, bukan pasangan hidup ketika menikah. Paham? Indikasinya hati. Ada orang hartanya banyak tapi tak bahagia, betul? Tapi ada orang hartanya banyak bahagia, betul? Sahabat Nabi Abu Bakar kaya atau tidak? Umar kaya, Utsman kaya, bahagia? Bahagia. Sebaliknya, banyak kan orang miskin bahagia, betul? Tapi ada kok orang miskin tak bahagia, ada, betul? Banyak. Mengeluh aja sebenarnya, Allah tak adil. Wah, itu kan. Jadi bahagia itu bukan diukur materi, tapi hati yang diukurnya dari hati. Hatinya bahagia. Ketika rezekinya banyak, alhamdulillah, dia jadi dermawan, suka nolong orang, ibadahnya mantep. Ketika rezekinya sedikit, dia bersabar, dia bertambah-tambah mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya? Ini berarti hatinya bahagia. Tuh. Jadi kalau orang masuk surga hatinya tuh bahagia, di dunia ini bahagia aja. Ya. Suasana kajiannya agak hangat, sumuk, dia bahagia hatinya, itu kan. Jadi kalau ada yang tak bahagia, hati-hati loh ini kan. Tuh ya, Ustadz ngancam-ngancam ini. Sama ketika Allah berfirman misalkan surat Ali Imran surat ke-3 juz ke-4 ayat 106-107 ya. Ya. Ketika Allah menyampaikan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ketika Allah cerita perihal orang yang wajahnya nanti di akhirat berseri-seri, orang yang di akhirat wajahnya cemberut, maka kata Ibnu Abbas, kalau di akhirat wajahnya berseri-seri, nampak di dunia ini wajahnya sering berseri-seri. Nah, makanya Ustadz itu harus sering berseri-seri kalau mau masuk surga, paham? Ustadz tuh kalau cemberut nanti bisanya bahaya kan? Tuh, makanya Ustadz harus sering senyum. Walaupun kadang-kadang jamaahnya sinis. Kadang kita kajian itu jamaah sinis. Apa dosanya tak tahu lah gitu. Apa salah saya ini? Makanya kita kalau dalam berbicara di depan umum kita harus bisa melihat yang baik-baik. Karena kalau kita lihat yang tak baik-baik nanti nular, paham ya? Kita itu busuk, tahu? Wah, jadi cemberut, paham ya? Itu. Makanya kata Ibnu Abbas, orang kalau di akhirat wajahnya berseri-seri, nampak di dunianya wajahnya berseri-seri. Lah kata Allah tadi yang wajah berseri-seri itu di mana? Di surga tempatnya, kekal di surga. Orang yang cemberut, masam, pucat wajahnya, ketakutan di akhirat, kata Ibnu Abbas, di dunia ini wajahnya sering cemberut. Makanya terkhusus ikhwan akhwat nih, jangan-jangan lambat dapat jodoh karena sering cemberut gitu kan? Banyaklah senyum. Enggak. Nah, itu ya. Jangan-jangan, ini terkhusus yang belum nikah ini. Karena kan yang belum nikah itu sering cemberut biasanya kan. Kapan ini kan ya. Ayo Bapak Ibu yang berbahagia. Nah sama orang yang kalau nanti di akhirat dia menyesal, mesti di dunia itu dia juga bakal menyesal. Paham? Menyesal, lihat Fir'aun. Menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Ya. Jadi kalau kita di dunia ini sedikit belajar, enggan belajar, kita nanti bisa menyesal. Kita bisa menyesal
Na'udzubillah min zalik. Kita bakal menyesal. Lah kalau menyesal tuh ndak enak. Di dunia saja menyesal, apalagi di akhirat. Masya Allah. Maka ayo sama-sama kita lawan. Ya, kalau bahasa kita di pondok dilawan. Kalau boleh kami sampaikan, biar kita tetap datang kajian. Walaupun malas nih, kadang bosan kan ya. Kadang bosan, kadang males gitu kan datang ya. Kadang ada diskon pula di mall lagi besar kan. Nah, itu kan. Nah, dilawan saja, dilawan. Terpaksa gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Lebih baik kita di dunia ini terpaksa kajian, di akhirat masuk surga, paham? Daripada di dunia ini sukarela tak kajian tapi di akhirat masuk neraka, paham ya? Enggak enak kan? Makanya lebih baik di dunia ini kita terpaksa datang kajian, enggak enak datang kajian tapi akhiratnya masuk surga, daripada kita di dunia ini sukarela enggak datang kajian tapi akhiratnya malah masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita memaksa diri. Bisa dipaksa? Bisa. Bisa. Ya. Ada enggak motivasi yang perlu kita? Bisa. Baca buku. Buku-buku ulama perlu kita baca untuk motivasi. Paham ya? Potongan-potongan video-video itu penting tuh didengar, itu bagus itu. Dibuat potongan-potongan atau nukilan-nukilan ya, disampaikan. Misalkan lagi malas, misalkan ya, baca statementnya Syekh Shalih Fauzan. Ya, beliau pernah berkata begini. Dalam kitab beliau Al-Muntaqa, beliau menulis kitab judulnya Al-Muntaqa. Dalam kitabnya ini beliau mengatakan, jangan pernah malas untuk datang ke kajian. Karena bisa jadi ada satu kalimat atau dua kalimat dari kajian itu yang menjadikan kita masuk surga. Luar biasa. Tidak tahu kan kalimat yang mana kita masuk surga, paham ya? Tidak tahu kita kalimat yang mana kita masuk surga. Kita tidak tahu. Nah makanya udah kita datang, Ustadznya kadang bosanin, Ustadz bajunya itu aja, enggak ganti-ganti. Baju itu tak akan bikin bosan, paham ya? Materi, itu loh. Ustadz itu loh celananya sama, hitam semua ya. Enggak ada pernah pakai jeans. Lah saya belinya warna hitam semua ya. Paham Ibu ya? Ayo. Jadi kenapa orang tuh bakal menyesal? Karena dia merendahkan ilmu. Jadi orang tak datang kajian itu, dia tuh sebenarnya sedang merendahkan ilmu. Kalau kata Imam Malik, orang yang merendahkan ilmu, padahal ilmu datangnya dari Allah, maka Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia. Paham? Di dunia saja sudah hina, akhirat tempatnya neraka penuh sesal. Ya, meratap di akhirat. Mereka bilang kan, lau kunna nasma'u au na'kil. Kalau dulu di dunia ya, saya belajar, saya dengarkan kajian, saya datang, tak mungkinlah saya begini. Penyesalan. Setelah ini silahkan siapkan pertanyaan. Mungkin kita sudah masuk sesi tanya jawab. Ini sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Ditaruh aja enggak apa-apa. Yang lain nyusul, nanti disampaikan ke depan. Setelah ini kita sesi tanya jawab. Gitu ya. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang jatuh ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika saya datang ke kajian, ada sebagian teman bilang harus hati-hati, harus tahu siapa ustadznya, harus hati-hati dengan apa yang disampaikan, takut menyesatkan katanya. Lalu bagaimana cara saya menyikapi teman tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz wa jazakumullah. Ustadz, ada teman bilang begitu, gimana Ustadz? Benar itu. Paham ya? Jadi kalau ada teman, ada kenalan, terus dia bilang begini, kamu kalau datang kajian hati-hati ya, kamu harus kenal ustadznya, harus tahu ustadznya, gitu kan. Maksudnya tahu itu akidahnya, paham? Ini orang lurus atau enggak, paham? Ya, yang disampaikan benar atau tidak, itu juga penting, betul, enggak salah. Dalam konteks ini secara dipandang sisi benar-benar, paham ya? Tapi kalau dipandang di sisi harus ustadz tertentu, golongan tertentu baru salah, paham ya? Hati-hati ustadznya, kalau enggak dari kelompok ini salah, ini baru salah, ini paham ya? Ya. Selagi menyampaikan kebenaran, akidahnya lurus, ahlus sunnah wal jamaah, ada 1-2 perbedaan dengan yang lain tak ada masalah, paham? Ya. Nah, ustadz, kalau ada teman begitu, bisa benar, bisa salah. Kalau maksudnya itu hati-hati, kenali ustadz maksudnya akidahnya, lurus atau tidak, dia ini sesat atau tidak, enggak apa-apa. Materinya benar atau tidak, enggak apa-apa. Ya.
Nah, itu paham ya Bapak Ibu ya? Benar. Jadi Ustadz, timbul pertanyaan baru dari itu Ustadz. Lah bagaimana cara mengetahui seorang Ustadz itu akidahnya benar? Itu dari sikapnya biasanya, postingan-postingannya, komentar-komentarnya, paham? Ya. Ustadz yang akidahnya bagus takkan mungkin membuat guyonan dalam masalah akidah, paham? Catat ini baik-baik. Ya. Kalau Ustadz itu akidahnya bagus, tak mungkin dia membuat guyonan dalam masalah akidah, tak mungkin. Tak mungkin. Ya. Dia tidak akan mungkin membuat guyonan dalam masalah akidah. Contoh akidah itu apa? Dajjal itu akidah, paham? Jangan membuat guyonan tentang Dajjal, paham? Yang jomblo, cepat nikah, nanti dilamar sama Dajjal loh. Tak ada Dajjal melamar Anda, paham? Gitu loh. Jangan bermimpi kita, jangan berniat atau jangan pula pengen ketemu Dajjal, paham? Jangan. Ini akidah. Apa sekarang tugas malaikat siksa Ustadz di neraka? Kan neraka masih kosong. Malaikat azab itu sekarang kerjaannya ngopi. Enggak boleh ini, paham ya? Enggak boleh. Canda tak boleh, paham? Ada juga nih canda masalah poligami. Ini kayak Mas Andianto nih baca ini, karena di grup dikirim. Nah, jadi candaannya begini, ini candaan murni candaan. Dan ini tak ada hadisnya, paham? Apalagi ayat tak ada. Ulama juga tak ada, paham? Jadi gini candaannya. Ini masalah akidah ini. Ya, ini masalah akidah. Ya. Ada seorang laki-laki ditimbang amalnya. Setelah ditimbang, pahalanya lebih banyak daripada dosa. Ketika dia akan melangkah ke gerbang surga, malaikat tanya, Pak, dulu bapak rumahnya berapa? 2. Bapak mobil berapa? 3. Bapak punya kebun banyak? Istri berapa? Bapak istrinya berapa? 1. Kata malaikat, Pak, bapak sudah zolim. Punya rumah 2, mobil 3, kebun banyak. Kenapa bapak istrinya cuma 1? Karena perbuatan bapak ini, bapak masuk ke dalam neraka. Akhirnya si bapak tadi berteriak, menyesal saya tak poligami. Waka di bawahnya. Ini guyonan ndak boleh, paham? Ndak boleh guyonan begini. Ndak ada syarat orang masuk surga harus poligami, paham ya? Poligami itu sunnah yang bersyarat. Kalau mampu silakan, tak mampu jangan. Dan mohon maaf kalau kita orang awam, belum tahu ilmunya, baru-baru dengar kajian, hati-hatilah. Kecuali ada seminar poligami ya, mungkin silahkanlah ikut kan. Tapi saya yakin kayaknya ibu-ibunya banyak yang gak sepakat, gak setuju itu. Jangan datang Pak. Bapak datang atau saya yang pergi dari rumah ini. Jazakumullah. Enggak begitu Bu, ini kan Bapak cuma mau belajar saja. Ya sudah kalau begitu. Bapak pilih dia atau saya? Mau dia gitu kan, padahal belum masih mau belajar gitu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah kalau orang yang semakin banyak ilmunya berarti tanggung jawab semakin besar. Bahkan bisa masuk neraka bila tidak mengamalkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak ingin ikut kajian karena takut semakin banyak ilmu semakin tahu dan takut tak bisa mengamalkan? Masya Allah, ini logika murni, paham ya? Dan mohon maaf, ini bisikan setan kata para ulama. Saya ketika baca penjelasan tentang ayat ini dan hadis tentang berbicara dalam masalah ini, kata para ulama, nanti setan membisikkan, ya udahlah kamu tidak usah belajar. Karena kalau kamu belajar semakin banyak tahu, nanti kamu semakin banyak tanggung jawab. Kalau kamu tak bisa amalkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar marahnya Allah nanti. Wah, begitu kan? Bagaimana itu Ustaz? Tidak begitu, paham? Kita kajian itu sembari memperbaiki diri. Anggap satu hari kita dapat 100 ilmu, oke? Anggap satu hari. Kok kita bisa baru mengamalkan 1? Itu bagaimana dalam Islam? Tetap ini dianggap baik, oke? Masih ingat? Ini hadis Bukhari Muslim. Seorang laki-laki membunuh 100 orang. Oke, masih ingat? Yang konon itu membuat videonya comeback itu loh. Betul ya? Ustaz kok tahu ya? Saya followers kan. Ya, buat video comeback judulnya itu kan ya. Nah, itu membunuh 100 orang ya. Di sini Sahih Bukhari Muslim, Nabi yang ceritakan ya. Dia ketika taubat dia tanya, "Pak, saya kalau taubat saya ngapain? Kamu tinggalkan kampung ini, kamu pergi ke kampung taubat, nanti di sana kamu bisa bagus." Oke? Di perjalanan dia meninggal dunia, belum sholat, belum wudhu, belum zakat, belum puasa, belum sedekah, belum umroh, belum naik haji. Paham? Nah, masih di pertengahan jalan, belum sampai ke tujuan, meninggal.
Di pertengahan jalan dia meninggal, malaikat rebutan. Kalau kata malaikat azab punyaku, kata malaikat rahmat punyaku, kata Allah ukur dekat kemana. Rupanya lebih dekat kepada kampung taubat, masuk sorga. Ingat, proses kita dihitung sama Allah. Kita berproses jadi orang baik, mulainya selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Allah lihat, Allah nilai. Paham? Allah melihat proses kita. Ya, Allah tuh melihat proses kita. Maka ingat, kalau kita sudah proses sejengkal, Allah mendekat sedepah. Kalau kita sudah mulai mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Allah, kita ngasih kepada Allah 1, Allah balas 700 bahkan lebih. Luar biasa kan? Yaudah, kita pelan-pelan aja. Ya. Yang salah itu orang tak mau belajar, itu yang salah. Karena belajar itu wajib. Itu loh. Berarti Ustaz logika gitu enggak boleh, itu bisikan yang enggak baik. Paham ya? Malah dengan kita belajar, ingat hadisnya, nanti Allah akan berikan kita petunjuk untuk mengamalkan apa yang belum kita amalkan. Caranya begitu. Jadi kita datang-datang begini kan ya. Nah, ada mungkin 1-2 yang belum kita amalkan dulu, nanti kita amalin. Paham ya? Yang dulu kita belum amalkan jadinya diamalkan. Gitu terus. Ilmu itu begitu terus. Semakin belajar, Allah kasih lagi, mungkin gini, oke, ini contoh, oke ya, contoh. Saya tanya, ada nggak di sini yang sholatnya selalu khusyuk, angkat tangan? Oke, angkat tangan. Tahu kan sholat harus khusyuk, betul? Nggak ada, oke? Saya pun tak ada bilang saya selalu khusyuk, enggak, oke? 1. Yang kedua, ada nggak yang mengatakan di sini selalu beramalnya ikhlas, angkat tangan? Saya mau tanya, ada nggak yang nggak tahu ikhlas? Tahu semua kan? Bahaya loh kita ini. Tahu ikhlas kok belum ikhlas kan ya? Penting kan? Enggak, kita ini berusaha untuk ikhlas, belum bisa ikhlas, pahala di sisi Allah, paham? Itu hebatnya Allah. Beda Allah dengan manusia sebagai juri di situ. Proses dinilai sama Allah. Kalau juri proses tak dinilai, yang penting pas tampil, betul? Latihan mau berapa jam, mau berapa hari, mau berapa tahun, kalau tampil tak bagus, tetap tak bagus, betul? Kalau Allah, proses kita luar biasa, pas tampilnya biasa-biasa saja, Allah tetap nilai besar. Karena proses itu nilainya besar di sisi Allah. Maka teruslah belajar, teruslah datang kajian. Karena apa? Nanti kita diberi kemampuan oleh Allah mengamalkan apa yang belum bisa kita amalkan karena kita datang majelis ilmu, datang ke kajian. Ingat baik-baik. Salah satu langkah kaki nanti, salah satu golongan yang tak akan disentuh oleh neraka adalah apa? Orang yang kakinya digunakan untuk pergi ke majelis ilmu. Fi sabilillah. Dari rumah, bawa motor, bawa mobil, jalan kaki, pakai Gojek, pakai Gokar gitu kan. Ya enggak masalah kan? Penting datang kajian, pakai sepeda. Mungkin ada juga yang terbang di sini gitu kan. Ada sapu kayaknya di luar tadi. Enggak apa-apa lah. Ya ini penting, ini kita harus tahu yang begini. Berarti Ustaz, kita tuh memang harus banyak tahu, betul, karena nanti Allah nunjukin kita jalan untuk mengerjakan yang dulu belum kita pernah bisa. Ya, semakin kita belajar, nanti Allah semakin beri kemampuan untuk mengamalkan apa yang belum kita mampu lakukan. Contoh, kita ngerti nih syarat-syarat sholat, kita tunaikan semua, tapi kita belum bisa khusyuk, betul? Tepat waktu sudah, oke? Nutup aurat sudah, oke? Sholat sesuai rukun syarat sudah, tapi khusyuk belum. Kita belajar, nanti suatu saat Allah akan berikan kita kemampuan untuk khusyuk. Kita akan menangis ketika sholat. Ya, Anda cobalah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya, ikhwan akhwat, tolong ya. Kalau pergi kajian, pakai motor, pakai mobil, atau pakai apapun ya, coba lihat di tepi jalan. Ya, tadi saya sepanjang jalan tuh ngeliat orang tepi jalan. Ada penjual siomay, ada pengemis itu ya. Coba lihat wajahnya. Mereka mengharapkan untung 100 perak, 200 perak untuk hidup. Gara-gara 100 perak, 200 perak mereka tak bisa belajar agama. Anda bayangkan. Sementara kita dipilih sama Allah, Allah beri kemampuan, Allah beri kesempatan belajar agama. Luar biasa kan? Sepanjang jalan itu, ya Allah, alhamdulillah. Saya tak harus sampai jual siomay, saya juga bisa belajar agama, ngajarin agama. Saya punya waktu belajar agama, sementara banyak orang. Itu coba kita lihat sepanjang jalan, paham ya? Ada mohon maaf banget. Ya, ada pengemis itu banci tapi sudah tua gitu kan ya. Kan kalau udah tua kurang laris itu biasanya ya gitu loh. Bener, ini cocok aku tak mau gitu kan ya. Saya tuh ngeliat, ya Allah kasihannya. Bener, ini penting ini.
Ya, dia mencari uang ya, 100 dikumpulkan saban hari untuk makan, untuk kehidupannya. Gara-gara sedikit itu dia tak bisa belajar agama. Bayangkan, kita Allah berikan banyak kelebihan, ya. Alhamdulillah kita punya pakaian yang standar lah minimal. Kesempatan belajar agama pun ada luar biasa, maka manfaatkan. Kalau ada pikiran kayak tadi, ingat, ya, Allah ketika kita belajar agama, Allah beri kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang belum pernah kita bisa lakukan, paham? Karena kita belajar bisa khusyuk sholatnya, bisa melihat kesusahan orang, dia merasakan dan dia menangis, paham ya? Ketika melihat ada orang sakit, dia menangis, paham ya? Walaupun mungkin jauh, dia di rumah menangis, ya Allah. Kalau sakit itu ibadahnya jadi terhambat, belajarnya terhambat, hamba sehat, ya Allah, alhamdulillah, paham ya? Allah beri kemampuan itu nanti, ya. Itu rumus. Jadi semakin orang belajar, semakin Allah beri kemampuan. Paham ya? Kemampuan untuk mengamalkan apa yang belum bisa kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi banyak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf keluar dari tema. Apakah boleh Ustadz menjelaskan tentang surat Al-Hadid ayat 28? Sewaktu malam saya setelah sholat malam membawa Al-Quran tersebut. Apakah hal tersebut suatu petunjuk atau gimana Ustadz? Oh ini kayaknya akhwat ini yang bertanya ini. Surat Al-Hadid ayat 28. Iya betul ya, Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 28. Tidak apa-apa, sambil belajar ya kan. Surat Al-Hadid ayat 28. Ini, tak bukakan tafsirnya. Jangan menurut saya, tak baik kan. Ayo. Ini ayat 28. Allah berbicara tentang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bertakwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflain, Allah akan berikan kepada kamu kiflain. Kiflun itu kunci, kiflain 2 kunci, paham? Akan diberikan 2 kunci, mir rahmati, dari rahmat Allah, wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya, tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Tamsu ini kalau kita bicara tafsir, dia ini mengarungi hidupnya dengan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah. Hidupnya itu sesuai petunjuk dari Allah. Ya. Kemudian wa yaghfir lakum, ada dia kesalahan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Ya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kalau saya bacakan kata para ulama ayat 28, ya. Kata para ulama, orang yang dia bertakwa, dia mengimani Rasulullah, Rasulullah diikuti, Allah, dia bertakwa kepada Allah, ya, itu dia akan diberikan kunci kesuksesan oleh Allah. Ya, kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan itu kan sebenarnya cuma 2 kan ya. Dia dapat ilmu, artinya derajatnya ditinggikan. Yang kedua apa? Dosanya diampuni. Orang kalau punya 2 ini, dia selamat, paham? Ini petunjuk enggak? Petunjuk. Al-Quran tuh 30 juz tuh petunjuk semua, paham? Saya pas buka itu Ustaz, berarti petunjuk. Berarti disuruh apa? Datang kajian. Nah, makanya datang kajian kan? Iya, karena apa? Yang membuat kita mulia itu ilmu. Ingat ketika Nabi Adam, ingat, kita kalau berbicara asal penciptaan, Nabi Adam tuh lebih rendah daripada malaikat dan jin, betul? Ayo, malaikat dari cahaya, jin dari api. Yang membuat Nabi Adam itu kok mulia, tinggi, itu karena apa? Al-Baqarah ayat 31. Apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda di surga, malaikat dan jin pun diajarkan hal yang sama. Kata Allah, coba kamu sebutkan lagi yang aku ajarkan tadi. Kata para malaikat dan jin apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kata malaikat dan jin, ya Allah, kami tak punya pengetahuan selain apa yang kau ajarkan biasanya untuk kami yang kami lakukan. Kata jin, kata malaikat. Ya,
Maka ketika Allah berkata kepada Adam, Adam, tolong disebutkan oleh Nabi Adam, barulah disuruh sujud ayat 34 kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kata para ulama tafsir, salah satunya yang menjelaskan ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa Adam yang asal penciptaannya biasa, bahkan hina, kenapa jadi sangat mulia? Ilmu. Paham? Ilmu. Jadi kalau orang itu mau mulia dua saja. Dia dapat ilmu yang membuat dirinya selamat, kemudian dia diampuni kesalahan dan dosanya, selesai. Mulia dia. Ya. Itu jadi tanda Allah itu mencintai seseorang. Ya, kata Nabi di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah pahamkan dia agama. Paham? Jadi kalau ada orang paham agama, kita positive thinking saja. Ini orang diinginkan kebaikan oleh Allah. Paham? Selesai, udah selesai. Ini orang amalnya ya, ilmunya alhamdulillah kayaknya ya kurang lebih lah dia berusaha mengamalkan ilmunya. Itu ya. Petunjuk Ustadz, petunjuk untuk belajar ilmu agama. Paham ya? Sudah belajar diminta untuk lebih giat lagi. Kita lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah ilmu yang dimaksud hanya ilmu agama atau ilmu-ilmu lainnya juga? Lalu apabila ada perbedaan pendapat antara ulama ini jadikan acuan bagaimana? Terima kasih. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama saja, betul. Kalau ilmu dunia bagus kita pelajari, tak ada larangan. Tapi yang diminta, yang wajib kita pelajari, yang kita datang itu adalah ilmu agama. Adapun nanti ilmu dunia itu hukumnya berbeda. Bisa jadi fardu kifayah kalau itu ditugaskan oleh raja atau khalifah. Misalkan nih, kita butuh ilmu bahasa Inggris, betul? Kemudian khalifah menugaskan. Misalkan nama khalifahnya Mas Nanang lah begitu kan ya. Nanang Al-Banjari. Al-Banjarnegarai gitu kan. Mengutus misalkan Pak Edi dan saya untuk belajar bahasa Inggris ke Eropa misalkan, paham ya? Maka itu jadinya fardu kifayah untuk semua, jadi fardu ain untuk saya dan Pak Edi, paham ya? Karena disuruh oleh raja. Tapi kalau tak disuruh oleh raja, sebagian belajar gugur bagi sebagian yang lain, gitu, paham ya? Jadi kalau ilmu dunia tidak sama tingkatannya dengan ilmu agama. Ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Berarti kalau saya tak datang kampus berarti tak dapat dosa, tak menyesal saya nanti. Itu bab beda, paham? Itu nanti bab amanah, paham? Anda sama orang tua Anda izinnya mau kuliah. Saya sering tuh kalau anak kampus selalu tak sampaikan, Anda yang kuliah dari kampung itu datang ke Jogja mau kuliah sambil main atau main sambil kuliah? Nggak ada, izinnya mau kuliah doang, tak ada sambil main, betul? Ini kenyataannya banyak main, banyak daki gunung kan? Main futsal lebih semangat, daki gunung lebih semangat dari pergi kuliah. Daki gunung tak pernah ngantuk, masuk kampus ngantuk aja kerjanya. Tuh ya. Itu kan orang beda-beda, jangan kuliah kalau begitu. Orang tua maksa saya, sampaikan ke orang tua. Bu, mohon maaf, ini kan yang maksa saya kuliah kan bapak dan ibu nih kan ya. Saya kan jujur aja tak mau kuliah. Saya pengennya kan buka usaha. Nanti kalau sampai saya di kampus malas-malasan ngantuk-ngantuan, bapak ibu jangan salahkan saya ya. Bilang dari awal. Durhaka kamu ini. Saya tak durhaka. Daripada saya nanti tak aman dan tak jujur. Wah. Yalah kalau begitu suka-suka kamu lah. Saat kami mengajak orang tua kami pergi kajian, beliau menjawab, pengajian itu sesat. Pengajian itu harusnya nguras harta. Emak ngeri. Tak ulangi. Kami ngajak orang tua pergi kajian, malah beliau menjawab, pengajian itu sesat, pengajian itu hanya nguras harta. Masya Allah, ini kasihan ini yang ngajak ini. Apa yang harus kami sampaikan ke beliau? Padahal kajian yang selalu kami datangi tidak seperti yang beliau kira. Apa yang harus kami lakukan? Gitu kan? Tetap mengajaknya atau bagaimana? Ini berat ini tugasnya ya. Karena sudah sampai ke sikap sikap memusuhi berarti kan ya namanya itu ya. Buat apa datang kajian? Kajian itu sesat, nguras harta aja. Nanti kota infak seliweran di mana-mana itu. Tak ada yang mewajibkan infak, paham? Infak itu kalau mau berinfak, mau beramal soleh silahkan. Uangnya toh bukan untuk ustadznya kan?
Uangnya infak itu bukan untuk beli makanan, setahu saya. Infak itu untuk Jos Foundation itu untuk orang banyak. Ada di apa? Misalkan kemarin di Palu, di Lombok, nih terbaru di Banten dan Lampung ada bencana, nanti dikirim bantuan ke sana. Gitu. Setahu kami, mohon maaf ya, mohon maaf banget gitu ya. Beberapa tempat mengadakan kajian itu dari uang saku yang punya tempat. Paham ya? Saya enggak tahu lah kalau akhirnya berubah, saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu misalkan di sini, yang saya tahu tuh menyediakan ini rumah warna, kayak misalkan mohon maaf makan, minum yang saya tahu ya. Tapi saya enggak tahu di belakang gimana, wallahu a'lam. Tahunya saya dari awal begitu. Jadi kalau ada pun orang tua begitu, mungkin saja beliaunya enggak tahu, paham ya? Mungkin beliau pernah sakit hati dulu. Wajar kan? Dulu pernah kajian dipaksa begitu kan, Bapak harus sedekah motornya ke saya. Nah itu sakit hati dia gitu. Akhirnya setelah infak motor tak dapat apa-apa begitu kan. Hidupnya tambah susah, bukannya tambah kaya malah tambah susah. Mungkin gara-gara itu sakit hati, bisa jadi kan ya, bisa jadi trauma. Terus apa yang perlu kita lakukan untuk yang begini Ustadz? Satu, kalau bisa, kalau mampu, ajak Ustadz ngobrol ke rumah sama beliau. Atau Ustazah kalau ibu-ibu. Ustadz kalau untuk bapak-bapak. Ajak ke rumah ngobrol. Ya, ajak ngobrol ke rumah itu. Ustaznya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Sesat kata bapak aja. Bukan sesat Pak, itu ya. Sedang mencari jalan yang lurus. Ya apa namanya gitu kan ya. Ya, itu yang terbaik. Karena biasanya kalau anak yang ngomong langsung ke orang tua kurang bagus, betul? Biasanya orang tua tak mau dengar. Ya. Suruh merapas ke depan lagi. Masih bisa tak ya? Sebisa mungkin mengkondisikan, mungkin begitu ya, mengkondisikan. Ya. Ayo kita lanjut ya. Ustadz, cemana ini apa? Kamera kita Ustadz, kalau kajian nggak boleh jualan. Oh ini bentar. Ini saya takut salah baca ini. Salah baca nanti bahaya. Kemana kata Ustadz? Gimana kata Ustadz kalau kajian nggak boleh jualan? Berarti saya nggak boleh jualan lagi. Waktu cuma seminggu sekali. Yalah kasih jawaban, kalau nggak boleh besok saya nggak jualan lagi. Tidak, saya kan bilang kalau jualan tuh boleh tapi jangan di dalam ruangan kajian. Kalau jualan mungkin di luar atau di belakang-belakang mungkin, paham ya? Jangan sampai di tengah majelis, paham ya maksudnya? Ini taruh pula di sini kan? Sepatu. 3.000, gitu kan? Itulah maksudnya. Kalau mungkin ada mbak-mbak atau bapak-bapak jualan ditaruh di belakang sana, mungkin titip di bagian sana, mungkin ditaruh di pinggir sana, atau sudah janjian dengan ada yang mau beli, nanti pas pulang baru transaksi, tidak ada masalah, paham ya? Sebelum kajian transaksi tidak ada masalah, paham ya? Yang bermasalah itu transaksinya ketika kajian dan di tengah kajian, di dalam ruangan kajian, di tengah majelis kajian. Banyak banget, Tat. Nah, seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini lengkap nih. Waalaikumsalam. Ustadz, jika datang ke kajian Ustadz tertentu karena lebih paham menerima ilmu dari Ustadz tersebut, bagaimana Ustadz? Apakah termasuk pilih-pilih Ustadz? Mohon penjelasan. Pilih-pilih Ustadz tuh boleh. Kan kita udah bahas, betul? Boleh, pilih-pilih Ustadz tuh boleh. Tapi pilih Ustadz yang akidahnya lurus. Betul? Ilmu yang disampaikan benar. Dasarnya jelas. Oke? Nah, kalau ustadznya sama tapi ada satu yang saya kalau beliau menjelaskan tuh paham dan tidak ngantuk, yang satu lagi akidahnya lurus, tapi kalau datang situ saya ngantuk Ustadz. Gimana? Boleh nggak saya datang yang tak ngantuk saja? Boleh, paham? Paham ya? Nah, yang tak boleh itu pilih-pilih Ustadz, tapi berdasarkan nafsu, paham? Saya suka Ustadz itu karena ganteng. Itu. Saya suka Ustadz itu karena wangi, parfumnya itu saya suka, makanya saya paling depan duduknya. Misalkan, misal. Paham ya? Itu. Tapi kalau nih dua Ustadz nih, ilmunya sama-sama bagus, ya oke? Akidahnya sama-sama lurus, tapi yang Ustadz A itu kalau kita datang bikin ngantuk, enggak paham. Kalau Ustadz R, ya, ransi berarti. Ya menyenangkan hati lah gitu.
Ustadz R itu paham gitu kan, enggak ngantuk misalkan nih. Nah, ya sudah enggak apa-apa, begitulah, paham ya? Gitu. Karena ini penting, bagus. Ustadz ada dasar, Anda bisa baca di sini, benar, ini luar biasa. Ini ada dasar. Ketika banyak yang belajar, Imam Syafi'i ketika itu masih sangat muda, oke? Ini catat baik-baik, tolong ya, kalau bisa dibuat videonya. Iya. Ketika itu Imam Syafi'i masih sangat muda, di masjid mengadakan majelis kajian. Di tempat lain ada ulama lain sudah sepuh, sudah lebih senior mengadakan majelis kajian. Ditanya kepada orang yang datang nanya, saya sebaiknya kajian di mana tuh? Masih muda, ilmunya bagus, penyampaiannya bagus. Paham? Orang akan arahkan begitu, paham? Boleh berarti? Boleh. Pilih-pilih ustadz dalam rangka ustadznya akidahnya lurus, ilmunya benar, bagus, penyampaiannya bagus, paham, terstruktur, materinya jelas, kita bisa paham, plus ndak ngantuan, gitu kan ya. Kalau bisa bikin awet muda, gitu kan. Gitu. Kalau bisa datangin uang juga, begitu. Ustadznya suka ngasih uang berarti ya. Wah, itu luar biasa. Paham ya maksudnya ya? Jadi maksudnya boleh kita milih-milih, tapi dalam rangka yang benar. Paham ya? Bukan milih-milih, saya lebih suka lah ustadz itu karena ndak keras. Kalau ustadz Ansi saya ndak mau, ustadznya teriak-teriak, ndak suka saya. Itu nafsu itu namanya, paham ya? Kita lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pendapat Ustadz terkait Islam Nusantara. Terima kasih. Islam Nusantara itu bisa satu sisi benar, satu sisi salah. Yang benarnya di sisi mana Ustadz? Yang benarnya Islam ya dalam hal uruf yang dibolehkan kita pakai itu masih benar. Contoh, mohon maaf, berdakwah pakai bahasa Indonesia, paham? Kan ada tuh yang khutbah pakai bahasa Arab kan? Ada. Berdakwah pakai bahasa Indonesia, oke? Khutbah pakai bahasa Jawa, boleh, silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah, paham ya? Tuh. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu semua adat istiadat budaya Nusantara harus kita amalkan, paham? Harus kita praktekkan, kita lakukan, ya, kita lestarikan, dimasukkan pula dalam agama, itu yang tak boleh. Yang ingat kita di Nurul Asri pernah bahas surat Al-Maidah ayat 103, betul ya? Ada wasilah, ya, itu ada ham dan yang lain-lainnya, itu tatoyur, tahayulnya orang Arab zaman dulu. Begitu Nabi datang tuh semua tahayul dihilangkan, paham ya? Di Mesir dulu ada tradisi memberikan tumbal wanita paling cantik di Mesir ke Sungai Nil. Begitu Islam datang, dihilangkan, paham? Coba kalau namanya Mesir Nusantara, paham? Mesir Nusantara. Islam Mesir. Berarti harusnya masih ada itu kan? Tumbal itu kan? Nah ini enggak, dibuang. Tuh. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana jika apa ini? Ibu saya kok tak mengizinkan calon kakak ipar saya memakai jilbab. Calon kakak ipar. Bentar. Ustadz, bagaimana jika ibu saya tidak mengizinkan calon kakak ipar saya memakai jilbab saat akan melangsungkan ijab qabul nanti, matur nuwun. Bagaimana itu Ustadz? Berarti mbak ini mbak atau mas ini punya kakak laki-laki mau nikah dengan seorang akhwat, kan gitu ya? Nah, kata ibu yang bertanya, nanti jangan pakai jilbab pas sedang ijab qabul. Ini bisa benar bisa salah, gitu kan ya? Benar kalau memang kakak iparnya sedang di WC mungkin atau dalam kamar, silakan aja gitu kan. Yang ijab qabul itu kan cuma laki-laki dan ini kan si mempelai laki-laki, wali, saksi sama orang tua dari mempelai wanita kan, yang ijab qabul kan gitu ya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, kan gitu ya. Ini ikhwan nih dihafal nih dari sekarang kan. Kayak manapun menghafal giliran nikah tetap aja gugupnya gerak. Nah, itu gimana Ustadz? Jangan diikuti. Ingat perintah manusia yang kita akan berdosa dengan perintah itu jangan diikuti, paham? Ibu kita misalkan bilang ke kita, kamu nak jangan pakai jilbab. Kalau kamu pakai jilbab, ibu bunuh diri. Mak ngeri sekali. Oke bu, aku tak akan pakai jilbab. Tapi syaratnya aku tak akan keluar rumah. Kenapa? Selangkah kakiku keluar tanpa jilbab, selangkah kaki ibu ke neraka. Mak, ceramah kau di rumah ini. Iya.
Ini gara-gara Ustaz Abdul Somad kamu jadi begini ini. Ustaz Abdul Somad yang disalahin coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apakah anak laki-laki yang berusia 10 tahun yang meninggalkan sholat berdosa, sedangkan anak laki-laki tersebut belum mimpi basah? Namun di sisi lain ada perintah untuk memukul ketika anak usia 10 tahun enggan sholat. Mohon penjelasannya. Ini hati-hati dengar hadis, paham? Kan Nabi bilang, anak kalau sampai 7 tahun ajarin, kenalkan sholat, betul? Anak kalau 10 tahun paksa sholat, betul? Kalau dia malah sholat, pukul, betul? Jangan dipikir pukul yang menyakitkan, paham? Kamu 10 tahun enggak sholat kan? Nah, bawa pula anu lagi kan rotan gede. Sholat enggak? Sampai berdarah-darah mulutnya kan. Kata Nabi boleh pukul kok. Ini namanya tak baca syarah hadis, tidak baca penjelasan hadis. Penjelasannya gimana Ustadz? Anak kalau sudah 10 tahun diajak sholat kok dia tak mau, pukul, tapi pukulan yang tak menyakitkan. Dorban ghairu syadidin. Pukulan yang tidak menyakitkan, paham? Jadi mukulnya itu tak sakit gimana? Besok sholat ya, itu kan. Kalau gini, sakit nggak kira-kira itu ya? Saya tak sakit, standarnya anak-anak kan beda. Coba aja itu gitu. Ya 10 tahun mana? Nggak datang. Mas Andi Antoni aja. Tangan. Ya, ini penting ini, kita harus belajar ya. Jadi betul boleh pukul 10 tahun kalau tak sholat, kalau tak mau sholat, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Terus itu maksudnya gimana Ustadz? Udah berdosa belum? Belum. Kapan berdosanya? Balik. Paham ya? Katanya kalau belum balik orang tua yang menanggung dosa. Iya, bagaimana? Paham? Tidak semuanya begitu. Ini enak banget nanti sebelum 10 tahun dia perkosa orang, mencuri dia nanti kan. Pas umurnya 9 tahun 11 bulan ya. 9 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal beberapa hari lagi 10 tahun kan. Tobat katanya. Terkait dengan sholat khusyuk, apakah orang yang tidak khusyuk sholat dapat diterima Allah sholatnya? Apa tanda sholat kita diterima? Ustadz, kalau sholat tidak khusyuk, diterima nggak sholat? Sholat diterima, tapi nilainya kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, nilainya bisa 5, bisa 10, ya, bisa cuma 3, bisa tak dapat nilai sama sekali. Kata Nabi, bagian mana yang dihitung dalam sholat? Bagian dia khusyuk. Oke? Kapan dia khusyuk? Ketika itu dia dapat nilai dalam sholat. Begitu khusyuk dia sholat, dapat nilai dia dalam sholat. Katanya kan dalam hadis berdiri dapat nilai, itu beda lagi. Paham ya? Ini dinilai khusyuknya. Oke? Nah, Ustadz, berarti kalau ada orang sholat sengaja tak khusyuk, tidak berusaha untuk khusyuk, sholatnya bagaimana? Maka kata Nabi, sholatnya bisa sia-sia. Bahkan na'udzubillah min zalik, surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat mana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu 3. Ya? Mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Oke? Tidak khusyuk, berusaha tidak khusyuk. Tidak berusaha untuk khusyuk. Tidak ada usaha untuk khusyuk. Tidak sesuai rukun dan syarat. Itu disebut sahun sholatnya. Paham ya? Tuh. Diterima, tapi sholatnya tidak bernilai. Sia-sia. Saya memiliki hafalan, namun jarang murojaah. Murojaah itu mengulang hafalan. Sehingga menjadi lupa. Apakah saya nanti dikubur dan di akhirat dapat dituntut Al-Quran karena tidak menjaga hafalan? Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaannya mengerikan ini. Tapi kalau saya jawabnya jujur atau bohong nih? Jujur lah ya. Salah satu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban itu kan hafalan ya. Nih ya. Makanya mohon maaf teman-teman yang menghafal Al-Quran untuk jadi hafiz atau hafizoh, tolong jangan jadikan itu prestis, paham? Kalau prestis tidak ada tanggung jawab untuk murojaah, mengulang hafalan. Ya, salah satu penyesalan nanti kita di akhirat atau di kubur itu kita punya hafalan tak kita jaga. Saya punya hafalan saya jaga tapi masih lupa bagaimana? Itu beda, paham? Kita ngulang tapi tetap aja lupa, paham ya? Nah itu beda. Tapi ada loh, orang tak ngulang hafalan tetap hafal ada kok. Nggak lama itu. Ya, paling berapa minggu ntar lupa hilang, paham ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya sedang menghafal surat, agar hafal saya baca di saat sholat, boleh tidak? Misal saat rakaat pertama baca An-Naba 1-5, rakaat kedua An-Naba 6-10, bagaimana? Boleh.
Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, jilid 1 bab salat, subbab ma qara'a fi salat, fi shalah. Apa yang dibaca ketika salat. Kata beliau, para ulama membolehkan membaca potongan surat dalam salat. Boleh. Rakaat pertama An-Naba 1 sampai 5, rakaat kedua An-Naba 6 sampai 10. Boleh? Paham? Boleh. Ya, rakaat pertama An-Nas 1 sampai 3, rakaat kedua 4 sampai 5 sampai 6. Itu. Yang tak boleh dipotong-potong tuh Al-Fatihah, paham? Rakaat pertama Al-Fatihah setengah, rakaat kedua setengah, itu tak boleh. Paham ya? Rakaat pertama 4 ayat, rakaat kedua 3 ayat, begitu kan? Nah, tak boleh itu. Paham ya? Boleh kok, boleh. Wah, waktunya sudah mau habis. Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun? Tapi dengan kata barakallahu fi umrik. Diganti aja Ustaz ucapannya. Sama kayak orang pacaran. Boleh tak Ustaz? Pacaran tapi kata-katanya diganti. Umi. Sama kan berarti kan? Ya. Orang ngucapin selamat ulang tahun kata-katanya diganti. Barakallahu fik. Kan lebih syar'i itu. Orang pacaran diganti juga. Ya. Istriku gitu. Zaujati gitu ya. Umi gitu ya. Abi, aku main kelereng dulu ya. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Sesuatu yang dilarang walaupun diganti casingnya tetap dilarang, paham? Ya. Boleh enggak kita mengucapkan barakallahu fi umrik, enggak harus di hari ulang tahunnya, betul? Tapi Ustadz saya lihat Ustadz ucapkan begitu bilang terima kasih. Itu karena orang ngucapin tidak apa-apa kita bilang terima kasih. Paham? Ini bapak-bapak, ibu-ibu nih ikhwan akhwat ya. Ndak ingat, lupa ulang tahunnya malah lupa. Saya tuh termasuk orang yang lupa ulang tahun saya, paham? Ya. Nah, itu datang ngucapin, "Ustadz, barakallahu fi umrik." Apa? Hari ini kan Ustadz ulang tahun. Oh iya makasih. Ustadz lupa. Gitu loh. Lah kalau kita gimana Ustadz? Mau mengucapkan barakallahu fi umrik bagaimana Ustadz? Mungkin cari hari tidak pada hari itu, paham ya? Yang lain aja. Mungkin 1 hari setelah, 2 hari setelah. Kita kalau baca buku ensiklopedia dunia, ya, bahkan nanti tidak ada yang memperingati hari ulang tahun kecuali orang-orang yang kayak Fir'aun, Namrud, itu. Iya. Nanti itu udah bahasan keras itu ya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Bagaimana respon kita terhadap kedua orang tua? Kadang kita benar tapi disalahkan. Apakah kita melawan? Gitu ya. Dan bagaimana kedudukan orang tua? Mohon penjelasan. Ya. Kata anaknya kan, Pak sholat yuk. Udah sholat aja kamu. Pak ini ciri orang munafik itu. Laki-laki tak sholat ke masjid. Ya bapak sholatnya di rumah. Di masjid. Boleh tak begitu? Tak boleh. Paham? Tak boleh. Ini ketemu ibunya belum berjilbab, Bu pakailah jilbab. Sumuk kata ibunya kan. Nah, ibu itu kan gitu ya. Sumuk, gerah gitu ya. Boleh tak kita melawan? Tak boleh, paham? Berdakwalah ke orang yang lebih tua dalam keluarga kita dengan bahasa yang lembut, layyinah. Bahasa yang lembut, enak. Ibu tuh kalau pakai jilbab cantik sekali. Kayak Nika Ardila. Kata ibunya, Nika Ardila kan enggak pakai jilbab. Oh iya ya, salah. Paham ya? Jadi pakai cara yang bagus, paham ya? Elegan. Jadi kelihatan orang kajian itu keren gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat berhijrah atau belajar agama yang pertama kita lakukan adalah memilih manhaj? Apakah begitu Ustaz? Sebenarnya manhaj yang kita pilih memang harus. Kenapa? Kita harus memilih manhaj ahlus sunnah wal jamaah, harus. Kita harus bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang harus kita pegang. Ya. Siapa orang yang berada di manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Para sahabat Nabi. Siapa lagi? Para tabi'in yang ilmunya lurus, akidahnya lurus. Contohnya Ustaz Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri dan yang lain-lain. Siapa lagi Ustaz? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa lagi Ustaz? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi dan yang lainnya.
Gitu ya. Di Indonesia siapa kira-kira Ustadz? Ada Profesor Dr. Buya Hamka yang sudah meninggal ya, kita bahas yang sudah meninggal. Gitu. Kalau yang masih hidup, banyak sekali. Itu manhaj. Kenapa? Kalau kita nanti manhajnya benar, belajarnya benar, kita cari ustadz yang manhajnya benar, paham? Kalau manhajnya ndak benar, bahaya, belajarnya sembarangan. Yang penting rame, yang penting guyup, yang penting heboh, yang penting riuh, yang penting iklan posternya besar, gambarnya bagus, kita datang judulnya keren, modal sedikit untung selangit, datang itu. 1 jam saja nikah, itu. Maksudnya 1 jam saja persiapan bisa langsung nikah gitu loh. Datang semua itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ada orang tua yang sibuk bekerja untuk menafkahi keluarga dan tak sempat untuk kajian. Lantas baiknya bagaimana? Dan orang tua sudah merasa berilmu. Syukron. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ini masalahnya. Kadang orang tua kita merasa berilmu, betul? Ya. Orang tua saya sibuk kerja, akhirnya dia tidak kajian karena merasa berilmu. Bagaimana sebaiknya sikap sebagai seorang anak? Kalau yang bertanya nih seorang akhwat, minta temenin ke bapaknya kajian atau ibunya. Bu, temenin kajian, aku kan belum punya ilmu, bapak kan sama ibu sudah punya ilmu. Nah sekalian nanti bapak ibu ngasih tahu aku, ilmu ustadz itu benar atau tidak. Tapi tolong ajak orang tuanya ke ustadz yang pintar, yang cerdas, paham, ilmunya luas. Kalau enggak nanti ustadznya dikibulin sama orang tua kita, paham? Coba tanya sama ustadz itu, semut yang bertanya kepada Nabi Sulaiman, jantan atau betina? Ditanya, orang tuanya tiba-tiba bertanya kan, Tat mau tanya, dia bilang, semut yang bertanya kepada Nabi Sulaiman, jantan atau betina? Lah kalau ustaznya tidak banyak baca kan, bentar Pak ya, sebenarnya ini pertanyaan tak penting sih Pak sebenarnya. Ini saya bertanya, Tat tolong dijawab. Jadinya urusannya susah kan. Jadi minta temanin, caranya begitu, dinasehatin, didoain, itu cara-cara terbaik, didoakan. Dikirimkan cara sama ustadz-ustadz itu ya, yang lembut, dicoba segala cara. Yang lembut dikirim, yang keras dikirim, yang tegas dikirim, yang humor dikirim tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, apakah menceritakan kekesalan kita pada seseorang, ya, pada suami itu termasuk ghibah? Karena ada yang berpendapat boleh kalau dengan suami, karena kalau kita kesal tidak dikeluarkan atau dicurhatkan menjadi tidak lega. Itu bagaimana? Enak banget kalau begitu kan? Ingat, sesuatu yang dilarang itu tak boleh ke siapapun, paham? Tapi kalau bercerita ke suami mencari solusi boleh. Mas, aku tuh punya teman mas, kalau ngutang tuh enggak pernah bayar ya. Terus masalahnya apa? Kalau diminta tuh alasannya banyak, padahal dia beli sepatu baru, ya handphone baru, kotanya ada terus aja. Gimana itu mas? Ya udahlah nanti saya ke rumahnya datangi suaminya. Wah, boleh cerita begini untuk mencari solusi. Tapi kalau bercerita untuk memojokkan orang, menyampaikan kejelekan orang murni tanpa cari solusi, enggak boleh. Boleh nggak yang lain? Ada yang boleh. Kalau orang ini sudah terkenal dengan kejahatannya. Tuh, karena kenal pelit, karena kenal penghutang, kalau terkenal jahat, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika suami melarang untuk ikut kajian? Suami bilang belajar kajian YouTube saja. Ini nih, berarti suaminya yang harus diajak kajian. Nah suaminya melarang Ustaz, jangan kata diajak. Wong dianya melarang, bagaimana itu Ustaz? Ibu-ibu, mbak-mbak, ya, yang punya suaminya melarang kajian, itu sebenarnya mungkin suaminya takut ibu atau mbak itu, mohon maaf, tidak benar, paham? Maka tunjukkan akhlak mulia, hasil dari kajian tadi yang baik. Agar kalau bapak ibu, ibu-ibu, bukan bapak ibu ya. Agar ibu-ibu atau mbak-mbak dilihat hasilnya, oh iya ini kajiannya tambah baik, tambah taat pada suami, tambah perhatian pada suami. Lagi mana suaminya tak ngelarang kajian? Istrinya kalau mau kajian itu semangatnya semangat 45. Cantiknya luar biasa. Giliran di rumah ngantuan, ngorok, ngiler. Wajarlah suaminya sakit hati, paham? Udah lama kamu gara-gara kajian itu lupa tugasmu kepada suami. Wah. Giliran kan suaminya ngajak ke tempat tidur, "Mah, ayo sini." Suaminya diranjang ya. "Aduh, Pak, aku mau dengar kajian lagi, Ma." Ini tinggal 2 biar selesai ya. Mohon maaf sebelumnya, bagaimana cara mengabaikan suara hati yang mengatakan tidak usah ajak siapapun kajian, takut dianggap sok Islam, sok rajin dan lain-lain. Bagaimana mengabaikan suara hati begitu? Ya sudah, suara hatinya dibuang, paham? Sumbat telinga, paham? Itu bisikan itu pasti ada, paham? Dan ada setan dari manusia, betul? Kita ngajak kajian dia bilang apa?
sok soleh, sok baik, sok Islam. Nah, kalau ada kata-kata begitu datang, udah istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Mengajak orang itu hukumnya wajib. Dia datang atau tidak itu bukan urusan kita. Tidak usah menyampaikan ilmu Islam yang kita dapat di kajian karena takut riak, takut dianggap sok suci, takut dijauhi teman karena dianggap sok ceramah. Bagaimana itu Ustaz? Kata Fudail bin Iyad, orang yang beramal karena manusia riak, orang tak jadi beramal karena manusia juga riak. Jadi kita tak jadi menyebarkan ilmu isi kajian karena takut dibilang riak itu riak, paham? Jadi bagaimana itu Ustaz? Sebarkan saja, istighfar, luruskan niat. Bismillah ya Allah. Bismillah, auzubillahiminasyaitonirrajim. Like-nya kok 2.500. Padahal followersnya cuma 50 orang. Kok bisa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tad, saya mau tanya, bagaimana menghadapi suami yang pemarah? Saya nggak pernah marah, sabar sama dia. Tapi setiap saya mengutarakan kenapa jarang ngabarin, kenapa tak perhatian tanpa memberi solusi, dia malah pulang berubah ke rumah ortunya, tak mau pulang ke rumah sendiri. Tiap ada masalah dikit selalu pulang ke rumah ortunya. Saya mau nyusul malas, tak biarin aja sih apa? Kapang apa ya? Sekarang saya diblokir. Sekarang saya diblokir kan ya? Sekarang saya diblokir. Ini suami punya sifat istri, paham ya? Berantem pulang ke rumah orang tua, berantem pulang ke rumah orang tua. Ini terbalik nih, suami punya sifat istri, punya sifat suami, suami punya sifat istri, paham ya? Masya Allah, kok ya ada ya, Masya Allah. Ini cobaan, sabar ya. Ya ini langkah ini betul ya. Di mana-mana yang ada itu yang mau pulang ke rumah orang tua tuh istri gitu loh. Ini malah suami gitu loh. Itu bagaimana Ustadz? Mungkin satu-satunya solusi datangkan Ustadz Abdul Somad ke rumah. Minta Ustadz Abdul Somad ceramain itu. Ustadz ini suami saya nih Ustadz ini kalau berantem ini suka pulang ke rumah orang tuanya Ustadz. Itu ya. Paham Bapak Ibu ya? Jangan ibu-ibu yang ngasih tahu. Karena biasanya kalau ibu-ibu yang ngasih tahu, suami itu kadang tak terima, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bagaimana? Udah, kita cari ustadz atau orang yang lebih hebat ilmunya atau orang besar yang agamanya lumayan, minta memberikan nasihat kepada suaminya. Ini itu tak baik, itu tak benar. Suami berantem kok pergi dari rumah itu tak benar. Tapi jangan ibu yang sampaikan, paham? Tak akan berguna. Tak datangkan pulang deh, Mas sini dulu dong. Kenapa? Mas itu pulang ke rumah orang tua kalau kita berantem itu tidak benar dalam Islam. Tadi Ustaz Ransi nyampaikan begitu. Kata suaminya, emang Ustaz Ransi siapa? Itu ya. Dalilnya apa? Paham Bapak Ibu ya? Jadi jangan ibu-ibu yang ngomong. Terus cari ustadz yang usia lebih tua dari beliau gitu ya. Yang lebih sepuh, lebih sini. Suami saya udah sepuh, tahan umurnya sudah 75 tahun. Susah itu. Paham ya? Bapak Ibu, penting ibu-ibu atau kita sebagai anak jangan kita melangkahi orang tua. Ibu-ibu jangan melangkahi suami. Kadang ada suami yang tak mau dinasihati. Kalau suaminya mau dengar enggak apa-apa, tapi kalau suaminya tak mau dinasihati, tolong cari orang ketiga. Maksudnya orang ketiga ini bukan selingkuh. Wah, serba salah ya. Orang ketiga ini maksudnya mediasi gitu loh. Dalam ilmu konseling kan mediasi. Mungkin itu. Karena ini udah siap-siap mau Jumatan ya. Ingat, ayo kita datang kajian kalau tak mau dapat penyesalan. Datanglah kajian. Kalau kita tidak datang kajian, kita malas, kita banyak alasan ya. Atau kita datang cuma mohon maaf, tadi ya pulang tak bawa apa-apa, berbahaya. Paham? Karena apa? Di dunia dan akhirat mesti menyesal. Orang kalau sudah menyesal mesti tak baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Insya Allah nanti kita ketemu di lain kesempatan. Nanti yang nutup pembawa acara. Nanti setelah ini mungkin ada pengumuman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Ransi. Jazakallah khair Ustadz. Dan sedikit informasi untuk para jamaah semua, bahwasanya hari Ahad kita akan mengadakan takbir akbar ya di Pendopo Al Hijrah.
yaitu Tabligh Akbar Solidaritas Uighur. Itu pembicaranya Dr. Ataullah Shahyar, Presiden Persatuan Ulama Turkistan Timur atau Uighur, dan beliau Dr. Abdus Salam Alim, anggota Persatuan Ulama Turkistan Timur Uighur. Jadi untuk para jamaah bisa diingat kembali, untuk jamaah-jamaah yang ada di sini bisa mengajak jamaah-jamaah yang lain untuk hadir di kajian Tabligh Akbar tersebut. Ya, ada sedikit kalimat yang bisa saya sampaikan kepada jamaah pada pagi hari ini, yaitu adalah ikat ilmu dengan tulisanmu, sebarkan ilmu dengan postinganmu. Gitu ya. Demikian, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.